Kita bisa mulai ya, Pak Hendra. Silakan, Bung Toik. Oke. Ya. Ya. Masukkan. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan sekalian. Kita akan mendiskusikan hasil asesmen dari apa yang sudah ditempuh 3 lembaga, di antaranya adalah dari Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, dan Filosofi Institute ya. Dari asesmen ini semoga kita bisa mendapatkan insight-insight baru ya terkait upaya penyelesaian di Aceh Singkil. Nah, kami berterima kasih dan mengucapkan selamat datang buat semua partisipan yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini ada Ketua FKUB Aceh, Pak Nasir Zalba, kemudian juga nanti akan menyusul Ketua Komnas HAM Pak Ahmad Taufik Damanik. Tampak juga sudah bergabung yang terhormat Wali Kota Kupang, Bapak Dr. Jefferson Riwo Kore. Selamat bergabung Pak Wali Kota. Juga terlihat di Zoom Bapak Eporus GKPPD ya, Pak Elson Lingga. Selamat pagi. Juga ada beberapa instansi-instansi pemerintahan yang bergabung di acara ini. Beberapa kawan-kawan pemerhati dan aktivis hak asasi manusia juga ada ya. Terus saya lihat ada dari dari ASEAN ya, kawan-kawan yang selama ini mendorong isu HAM, Mbak Desi Hanara dari APHR, terus juga Pak Ihsan Ali Fauzi yang selama ini cukup aktif dalam isu-isu keberagaman dari para Madinah Muda dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Nah, sebelum kita mulai acara, kami memberikan kesempatan kepada Pak Lauhan, Pak Hendra Saputra. Halo, selamat pagi. Bisa memberikan pembukaan dan sambutan? Silakan Pak Hendra. Pagi Bang, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di acara diskusi nasional terkait dengan tema yang kita mengangkat tema tentang izin tempat ibadah dan masa depan Aceh Singkil, karena sebenarnya ini adalah merupakan hasil dari asesmen kecil-kecilan yang dilakukan oleh Kontras bersama LBH dan Filosofi Institute dalam seminggu belakangan ini. Karena sebenarnya kita melihat satu sisi kasus ini sudah sejak 2015 hingga menjelang akhir 2020 belum menemukan sebuah titik temu yang krusial yang bisa menyelesaikan persoalan singkil. Karena kalau kita mau melihat jauh-jauh hari atau lebih jauh ke belakang, sebenarnya persoalan singkil sudah terjadi sejak tahun 2001 hingga saat ini. Dan hingga saat ini itu belum ada upayanya mungkin sudah terjadi, tapi belum menemukan hasil-hasil yang signifikan terkait dengan penyelesaian terkait dengan ibadah. Dan yang kedua juga kita melihat
sebenarnya secara kultur sosial, ekonomi, dan pergaulan atau komunikasi antar warga itu sama sekali tidak menemukan sebuah hal yang serius, walaupun kadang-kadang di titik-titik tertentu bisa menjadi ketegangan, misalnya pada saat mereka berbicara rumah ibadah, itu pasti muncul ketegangan. Berkaca pada isu di situ, kita coba melihat mengangkat isu singkil ini menjadi lebih nasional supaya muncul penyelesaian, dan juga kenapa kita menghadirkan Pak Wali Kota Kupang, karena kita baru mendapatkan informasi ternyata ada sedikit success story di Kupang terkait dengan persoalan rumah ibadah. Mungkin nanti Pak Wali Kota atau yang mewakili beliau bisa menjelaskan seperti apa Kupang dalam upaya penyelesaian rumah ibadah. Karena kita sama-sama juga tahu di Kupang atau NTT sendiri juga sempat punya masalah atau punya hal terkait dengan pendirian masjid Batu Plat. Itu proses panjang, proses advokasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat di Kupang. Ini sebuah hal yang menurut saya penting untuk kita diskusikan. Kita menghadirkan Komnas HAM karena setahu saya Komnas HAM sedang melakukan upaya terkait mencari model atau mencari apa terkait penyelesaian kasus singkil. Mungkin dengan ini penting untuk kita meletakkan semua persoalan sipil itu ke atas meja supaya menjadi lebih terang benderang. Dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh narasumber yang sudah mau berbagi. Ada Pak Nasir Jalba sebagai FKOB dan juga Ketua Lapangan untuk penyelesaian kasus singkil yang baru di-SK-kan oleh Pak Gubernur Aceh. Dan juga ada Bang Topan Damanik yang akan sebentar lagi bergabung dengan saya, dan juga ada Pak Wali Kota Kupang yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, dan juga kepada Bung Jafar yang mewakili tim asesmen, karena Bung Jafar nanti akan memaparkan hasil asesmen. Dan untuk itu saya rasa mari kita membawa ini, meletakkan di atas meja sehingga dia bisa lebih terang benderang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Tauhid. Ya, terima kasih Pak Hendra Saputra. Beberapa tujuan dari kegiatan ini sudah beliau sampaikan. Mungkin kita banyak berharap ya, semoga dari acara ini terumuskan inisiatif-inisiatif dari para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada di Aceh Singkil, terutama izin pendirian rumah ibadah. Dari sana kita pengen mendengar juga pembelajaran bersama ya dari Kupang, dari Kota Kupang, karena ada contoh baik upaya menyelesaikan pendirian rumah ibadah yang di ujung acara semoga kita bisa semacam dapat dorongan untuk melakukan gerakan bersama secara nasional terkait kasus-kasus yang ada di Aceh Singkil dan penyelesaiannya, karena di sini seperti yang tadi saya sampaikan ada banyak pihak yang selama ini aktif untuk membangun terciptanya toleransi dan mendorong penegakan pemenuhan hak-hak asasi manusia terkait kebebasan beragama. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar. Kami ingin mendengar pertama kali dari Ketua FKUB Aceh, Pak Nasir Jalba. Kira-kira upaya-upaya apa dari FKUB selama ini ya, yang sudah maupun yang sedang dilakukan, maupun juga yang akan ditempuh oleh FKUB terkait persoalan yang ada di Aceh Singkil dan pendirian rumah ibadah, karena yang tadi disebutkan oleh Pak Hendra, sejak Oktober 2015 sampai sekarang situasinya belum tampak membaik, belum tampak kondusif. Nah, dengan situasi yang seperti itu, kita ingin mendengarkan kira-kira langkah penyelesaian yang adil, damai, dan bermartabat dari FKUB seperti apa. Silakan Pak Nasir Jalba, kami berikan kesempatan yang pertama.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan apa langkah-langkah yang akan kita ambil, bisa didengar? Halo? Sangat jelas, Pak Nasir Selba. Baik. Sebelum saya menjelaskan apa langkah-langkah yang akan kita ambil, saya ingin memaparkan sedikit tentang Singkil. Nah, Singkil adalah wilayah yang sangat tertinggal di Aceh. Jadi tertinggal dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Ketertinggalan ini berkontribusi pada tingkat kemiskinan di pedesaan. Dan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi merupakan pintu masuk bagi kelompok tertentu, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, ini kesan yang timbul di masyarakat Singkil, kelompok tertentu itu melakukan pendangkalan akidah. Dan ini merupakan potensi pergesekan yang sangat tinggi. Kemudian, wilayah Singkil ini juga berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Nah, mobilitas penduduk dari Sumatera Utara ke Singkil ini tentu menambah warga non-Muslim terutama. Nah, pertambahan warga non-Muslim yang berada di Aceh Singkil ini berdampak pada keinginan untuk menambah jumlah rumah ibadah, dalam tanda petik mengabaikan aturan yang berlaku di Aceh Singkil dan Aceh pada khususnya. Hal ini dianggap sesuatu yang provokatif bagi masyarakat Singkil. Tahun 79 ini pernah terjadi konflik antara warga Muslim dan warga Kristen. Nah, kenapa konflik ini bisa terjadi? Tidak lain adalah adanya keinginan dari warga non-Muslim yang membangun tempat ibadah tanpa izin. Nah, pada saat itu, tanggal 13 Oktober 79, lahir ikrar bersama antara warga Muslim dengan warga Kristen. Jadi untuk sama-sama menahan diri, tidak melakukan pembangunan rumah ibadah, tidak melakukan dakwah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya bagi kedua belah pihak. Pada tahun 2001 terjadi lagi konflik. Jadi pemerintah pada waktu itu segera turun tangan sehingga dicapai kesepakatan. Di Kabupaten Aceh Singkil hanya boleh dibangun 1 gereja dan 4 undung-undung sebagai bentuk toleransi umat Islam ketika itu. Dalam perkembangan selanjutnya, tahun 2012 terjadi lagi gejolak. Karena ketika itu tercatat, kalau saya tidak salah, sudah 24 gereja yang dibangun tanpa izin. Pada tahun 2015, ini pecah konflik. Terjadi konflik sosial antara warga Muslim dan warga Kristen. 1 gereja dibakar massa di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian ada 5 orang luka tembak, 1 diantaranya meninggal dunia.
kelima-lima ini adalah warga Muslim. Nah, manakala terjadi konflik antara kedua belah pihak, tentu upaya yang dilakukan adalah penghentian konflik. Kita ketahui bersama bahwa pada saat terjadinya konflik, kita sudah ada regulasinya. Undang-Undang nomor 7 tahun nomor 12 tahun 2007 kalau saya nggak salah, Undang-Undang tentang penanganan konflik sosial, di mana ada 3 tahapan dalam penanganan konflik sosial. Jadi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Nah, konflik pada tahun 2015 ini sumber utamanya adalah jumlah tempat ibadah, dalam hal ini gereja, yang menurut catatan kami sudah lebih dari 20. Pada saat terjadinya konflik tanggal 13 Oktober, alhamdulillah pada hari itu juga kita bisa hentikan, dan sekarang ini masih dalam tahap pemulihan pasca konflik. Karena kita ketahui bersama bahwa pada saat pemulihan pasca konflik itu ada 3 fase. Fase rekonsiliasi, fase rehabilitasi, dan fase rekonstruksi. Nah, pada fase rekonsiliasi ini ada restitusi. Restitusi juga sudah sudah diberikan pada korban konflik, sedangkan rehabilitasi ini berjalan seiring dengan program-program pemerintah. Dan tahap selanjutnya adalah rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini kita kembali berbicara ke belakang masalah jumlah tempat ibadah. Nah, mengenai tempat ibadah khusus di Aceh, meskipun sebelumnya sudah keluar peraturan bersama Menteri Agama nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah, tapi khusus di Aceh, ya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 11, Undang-Undang Republik Indonesia, ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, di mana di pasal 127 ayat 4 jelas disebutkan pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin pemerintah Aceh dan atau pemerintah kabupaten kota. Nah, turunan daripada pasal 127 ayat 4 Undang-Undang tentang pemerintahan Aceh ini keluarlah Kanun nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Nah, di dalam kanun ini disebutkan, ya, persyaratan pendirian tempat ibadah. Jadi persyaratan pendirian tempat ibadah ini diatur di dalam pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, di mana antara lain ini harus mempertimbangkan, bukan tidak boleh, ya, bukan tidak boleh rumah ibadah, tempat ibadah bagi umat Kristen dibangun di wilayah Aceh, tapi harus memperhatikan kerukunan, kemudian kerukunan antar umat, kemudian komposisi jumlah penduduk, ketentraman dan ketertiban, kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin supaya lebih jelasnya perlu juga saya kutip, ya, supaya tidak salah. Jadi pasal 13 ayat 1 ini disebutkan bahwa pendirian tempat ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata. Jadi bukan keinginan. Nah, ini harus digarisbawahi. Bukan keinginan, kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh
berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama, dalam hal ini Kristen, yang bersangkutan di wilayah kampung atau nama lain. Jadi di wilayah kampung. Pasal 13 ayat 2, pendirian tempat ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dalam ayat 3 disebutkan, dalam hal kebutuhan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kampung atau nama lain, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan dalam wilayah Aceh. Nah, di dalam kanun ini, di samping ada syarat administratif, syarat teknis, ada juga syarat khusus. Inilah yang membedakan antara PBM 2009 dan 2008 tahun 2006 dengan Kanun nomor 4 2016. Syarat khusus itu apa? Terutama menyangkut dengan jumlah pengguna. Nah, jumlah pengguna kalau di dalam PBM itu 90, sedangkan pendukung 60. Di dalam Kanun nomor 4 tahun 2016, jumlah pengguna dinaikkan lagi menjadi 140, sedangkan pendukung 110. Nah, manakala di dalam sebuah kampung jumlah pendukung atau jumlah pengguna tidak mencukupi, maka di ayat 3 ini jelas disebutkan bahwa komposisi jumlah digunakan batas wilayah kecamatan. Nah, ini kelar saya kira. Nah, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, maka oleh karena itu ada dua hal yang berbeda. Tentu jalan keluarnya adalah bagaimana kita mendiskusikan masalah ini, mendialogkan masalah ini dengan para pihak. Nah, ini beberapa hal yang saya kira sebagai pengantar mungkin nanti bisa kita kembangkan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Nasir Jalbah. Mungkin bisa saya sampaikan beberapa pertanyaan penting sedikit, mohon direspon karena ini terkait dengan kanun yang di pasal 13, pasal 13 yang ayat 1, 2, dan 3 itu, terutama di ayat 1 ya, kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh. Nah, kami melihat misalnya populasi Kristen di Aceh Singkil yang jumlahnya antara 15 ribuan sampai 18 ribu, dengan rumah ibadah yang saat ini misalnya diizinkan hanya 1 atau kemudian juga ada negosiasi menjadi 7, beberapa terakhir muncul menjadi 20, itu nanti bagaimana ya cara mengakomodir bagaimana ribuan umat Kristen, mungkin di dalamnya juga ada Katolik dan denominasi yang berbeda-beda itu bisa mendapatkan rumah ibadah lebih dari 1. Dan yang kedua, karena di Aceh Singkil juga di sana banyak penduduknya sangat beragam ya, terutama kalau melihat sukunya atau etnisnya adalah Pak-Pak, dan kebetulan Pak-Pak di Aceh Singkil juga mayoritasnya atau kebanyakan beragama Kristen walaupun memang ada yang Katolik. Selama ini FKUB melakukan upaya-upaya kerukunan di Aceh Singkil seperti apa? Mungkin itu pendek bisa direspon Pak Nasir Jalbah sebelum nanti ke narasumber yang lain. Baik, kita lihat ke belakang. Pada tahun 2001 itu ada perjanjian, ada kesepakatan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
termasuk disaksikan oleh unsur-unsur pemerintah. Di mana ketika itu disepakati di Aceh Singkil hanya boleh didirikan 1 gereja dan 4 penduduk. Nah, ini kesepakatan ya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan jumlah kecamatan. Jumlah kecamatan di mana komunitas Kristen Katolik itu berada. Yang pertama di Pulau Banyak. Yang kedua di Kecamatan Gunung Meriah. Ketiga Kecamatan Simpang Kanan. Keempat Kecamatan Danau Paris. Kelima Kecamatan Surau. Nah, di dalam pasal 13 ya, ayat 1, ayat 2 itu kan sudah cukup jelas. Ya, sudah cukup jelas. Nah, barangkali kalau kita sepakat, saya kira harus sepakat. Yang kita pegang adalah regulasi, aturan yang ada di Aceh. Ini kelar, saya kira. Nah, kalau aturan yang ada di Aceh, oke. Sekarang ya kita tegakkan saja aturan. Itu jelas, boleh didirikan, nggak masalah, kita fasilitasi. Kita coba verifikasi, adakah di sebuah kampung 140 pengguna dan 110 pendukung. Kita coba. Kita sepakati kalau ini menjadi sebuah kesepakatan dan harus kita sepakati, harus kita tegakkan aturan. Ini turunan ya, kanun nomor 4 tahun 2016. Turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia. Saya sekali lagi saya ulang. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006. Jadi bukan undang-undang dibuat di Aceh. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, kecuali 6 perkara semuanya diatur di dalam undang-undang ini. Mari ya, kami mengajak kita semua untuk taat hukum. Ya, jangan kita omongin aja ketika di pihak kita dirugikan, merasa dirugikan karena regulasi, kita mencari kebijaksanaan. Jangan. Memang di dalam kanun ini ada pasal 26. Ini dibuka ruang untuk bermusyawarah. Nah, inilah sekarang langkah-langkah yang sedang kita lakukan. Ya. Gubernur Aceh melalui surat keputusan ini sudah membentuk tim penyelesaian perselisihan Kabupaten Aceh Singkil, terutama menyangkut dengan pendirian tempat ibadah. Jadi ini tim sedang bekerja. Beri kesempatan dulu kepada tim. Kebetulan kami dipercayakan sebagai ketua tim di lapangan. Tentu kami akan membuka dialog seluas-luasnya dengan semua pihak, dengan siapapun. Tapi jangan lupa, ya, sandaran kita di mana tempat kita berpijak adalah regulasi. Regulasi yang ada di Aceh itu yang berlaku sekarang tentang pendirian tempat ibadah, Kanun nomor 4 tahun 2016. Sekali lagi kami mengajak semua pihak, ya. Jadi para aktor, ya, aktor ini cobalah jangan bermain. Apa aktor dari negara, aktor swasta, atau aktor-aktor lainnya. Jangan memperkeruh suasana di sini. Nah, jadi kepada saudara-saudara kami yang non-Muslim, nah, kita harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Sama halnya juga ya seperti apa yang terjadi di Papua, ya, apa yang berlaku di Papua, kemudian di Bali dan di tempat-tempat lainnya. Kita hargai itu. Maka oleh karenanya, kepada saudara-saudara yang non-Muslim, juga tolong hargai aturan yang ada di Aceh. Sama juga seperti kita menghargai peringatan Hari Nyepi di Bali. Pesawat pun tidak boleh turun, tidak boleh ada pergerakan masyarakat ketika peringatan perayaan Hari Nyepi. Begitu juga halnya seperti di Papua. Nah, mari kalau kita taat pada aturan main, saya kira nggak ada masalah. Hal-hal yang mengganjal bisa kita diskusikan, bisa kita dialogkan. Tapi saya kira
aturan terlebih dahulu kita kedepankan, baru kemudian bila mana stagnan, mentok, kita musyawarah, kita cari jalan keluar. Saya kira masyarakat Singkil ini adalah benar-benar masyarakat yang terbuka, masyarakat yang penuh dengan sopan santun. Jadi janganlah persoalan kita, persoalan di Aceh ini kita tarik ke sana kemari. Nggak usah, kita selesaikan, kita dialogkan. Dan sekali lagi saya ingin mengajak kita semua, jangan kita perkeruh suasana ini. Kalau bisa kita selesaikan secara kita. Jangan bagaimana maunya orang. Jangan bagaimana maunya orang lain, maksud saya. Saya kira demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Nasir Zalba. Ya, semangatnya adalah semangat menyelesaikan masalah dan dialog sangat dimungkinkan dan dibuka selebar-lebarnya. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Nasir Zalba ini, mungkin kita bisa mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Kupang terkait juga hal yang hampir mirip ya dengan apa yang terjadi di Aceh Singkil, soal penentangan pendirian rumah ibadah, izin yang dipersulit ketika pendirian Masjid Nur Musafir di Batu Plat. Hal yang lainnya memang karena di Kupang mayoritasnya bukan Muslim tapi Protestan dan Katolik, Kristen dan Katolik, ada beberapa masjid di sana seperti selain Al Musafir ada juga Masjid Al Mutakin dan ada yang punyanya Ahmadiyah juga. Nah, kami ingin mendengar apakah aturan-aturan yang berlaku di PBM atau Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 itu menjadi satu-satunya dasar untuk pendirian rumah ibadah, terutama di Kupang itu masjid-masjid ya, atau lebih mengedepankan upaya-upaya dialog, kesepakatan-kesepakatan yang mungkin lebih mengedepankan prinsip-prinsip pemenuhan hak kebebasan beragama dan beribadah. Kami mengundang Wali Kota Kupang, Bapak Dr. Jefferson Riwo Kore untuk menyampaikan pengalamannya dalam memfasilitasi pendirian rumah ibadah di Kota Kupang. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang terhormat semua teman-teman, mohon maaf tadi terlambat datang karena masih ada acara dari kementerian yang harus kami tidak bisa menolak untuk hadir. Jadi mohon maaf sekali sedikit terlambat dalam acara yang sangat luar biasa ini. Kami pemerintah Kota Kupang didaulat untuk ikut terlibat dalam diskusi pagi hari ini dan menjadi satu kebanggaan kami juga bahwa diskusi ini mudah-mudahan bisa menjadi perspektif tersendiri buat kawan-kawan kita semua yang ada di sini. Mungkin kita berbeda, tetapi biarlah kita menyampaikan pendapat kita masing-masing dan kita menghormati pendapat kawan-kawan kita yang lain. Mohon maaf Pak, Kota Kupang ini menjadi satu kota rural yang luar biasa. Yang kami hidup rukun satu dengan yang lain, kami saling membantu satu dengan yang lain, kami saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kebersamaan, keragaman yang sudah dibina dari dulu kala itu kami pertahankan sungguh-sungguh sebagai Wali Kota Kupang. Dan kami secara periodik, secara terbuka memberikan gambaran apa-apa yang pemerintah bantu. Jadi tidak saja bantu yang Kristen Katolik, tapi bagaimana membantu saudara kita yang lain, termasuk juga yang Hindu juga dan yang Muslim. Kami terbuka secara umum dan terbuka terhadap semua program-program pemerintah Kota Kupang, termasuk di dalamnya bagaimana kita membantu saudara-saudara saya untuk misalnya harus umroh,
yang tidak menjanjikan untuk itu umroh. Itu pun kami undi Pak supaya adil. Tidak semua, kami ada 51 masjid itu kita undi dengan supaya berlaku adil semua. Jangan sampai nanti yang atau daerah ini, musola ini yang mungkin saya dulu diprioritaskan, tidak. Tapi kami undi semua secara terbuka. Satu tahun itu sudah kirim 15 surat-surat saya ke ikut umroh. Ya, itu kemudian bantuan-bantuan karpet, masjid dan sebagainya. Termasuk untuk gereja juga kita terbuka. Apa gereja ini kita bantu berapa? Terbuka semua untuk kita dalam pelaksanaan. Karena kami di sini bersaudara semua. Saya secara singkat menjelaskan bahwa Kota Kupang ini bukan saja tidak ada masalah. Ada masalah banyak sekali. Tapi kami kedepankan diskusi, dialog, dan juga hal-hal lain. Misalnya saja kasus masjid di Oisak. Justru masyarakat lokal itu mengumpulkan, kalau itu aturan yang lama, itu kan harus 90. Ya kita bantu, anak-anak bantu, kemudian masyarakat bantu mencari dukungan dari saudara-saudaranya, supaya saudara-saudara saya ini juga bisa beribadah. Bisa melaksanakan kewajiban dia untuk beribadah. Itu salah satu yang kami buat. Kalau kemudian juga misalnya pendirian vihara, kalau itu aturan, nggak mungkin sampai kapan juga mungkin bisa di kota ini. Karena mereka hanya berapa orang sih? Ya, berapa orang teman-teman saya yang udah di Kota Kupang? Nggak banyak Pak. Jadi kalau kita ikut aturan yang PKDM itu tidak akan nyampe sampai kapanpun, mereka tidak akan bisa membangun rumah ibadah itu. Sehingga kami memberikan solusi. Kita buat perwali Pak. Perwali itu ada 3 poin inti dalam perwali yang saya buat. Yang pertama itu bahwa mekanisme terobosan masuk kearifan lokal Kota Kupang merawat toleransi dan dalam satu payung hukum yang menjadi rujukan di mana kata kuncinya pemerintah memfasilitasi prosesnya. Pemerintah memfasilitasi prosesnya. Yang kedua, perwali ini juga semua rumah ibadah yang sudah dibangun sebelumnya, yang mungkin seperti tadi ada masjid yang ada yang izinnya belum, karena kita saudara-saudara kita di Kupang ini dia bangun dulu, izinnya belakangan. Oke, kita fasilitasi untuk legalitas daripada rumah ibadah ini. Kemudian kita yang ketiga itu kita FKUB menjadi orang terdepan dalam memfasilitasi diskusi-diskusi kalau ada masalah-masalah, kalau ada hambatan-hambatan, kalau ada perbedaan-perbedaan. FKUB mungkin orang-orang terdepan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kota ini. Sehingga apapun itu persoalannya, FKUB merupakan orang-orang terdepan yang memberikan masukan kepada mereka. Kalau ada hambatan, kendala, diskusikan, cari jalan solusi. Karena persaudaraan menjadi titik utama dan juga harapan utama kita untuk mereka beribadah. Halo, itu kira-kira Bapak Ibu semua secara garis besar bahwa kita membuat satu perwali yang memberikan payung hukum yang tidak juga melanggar aturan-aturan atau undang-undang yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. Secara singkat itu Pak. Ya, terima kasih Pak Wali Kota Kupang, Pak Riwo Kore atas panggilannya Jeffrey aja Pak. Ya, atas gambaran apa yang sudah dilakukan di Kupang dengan menerbitkan perwali yang semangatnya adalah tidak hanya untuk melihat bahwa undang-undang yang ada, terus peraturan bersama menteri yang diterbitkan di tahun 2006 itu sebagai satu dasar hukum pendirian rumah ibadah, tapi perwali yang diterbitkan lebih sebagai upaya untuk pemenuhan hak-hak warga menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadah. Dan perwali itu memberikan ruang-ruang yang lebar juga untuk membangun toleransi dan diskusi, karena memang
mayoritas penduduk yang di Kupang itu bukan Muslim, sementara yang Muslim sedikit. Jadi ketika peraturan yang ada itu tidak memungkinkan memfasilitasi pendirian rumah ibadah, kemudian perwali menjadi jalan keluar agar masjid di Kupang bisa berdiri. Terima kasih Pak Wali Kota Kupang. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Pak Wali Kota Kupang ini, kami ingin bergeser ke hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, dan Filosofi Institut. Sebenarnya apa sih yang kemudian bisa dilihat dari Aceh Singkil ini? Terutama tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Nasir dari FKUB, upaya-upaya FKUB dan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di Aceh Singkil, dan situasi terkini baik kondisi sosial, kondisi kemasyarakatan, hubungan antar agama di Aceh Singkil setelah Oktober 2015, kondisinya seperti apa. Nah, kami mengundang Teku Muhammad Jafar Sulaiman dari tim asesmen untuk kertas kerja dan rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan. Silakan Pak Jafar untuk menyampaikan temuannya. Baik, terima kasih Bung Toik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan. Suara jelas ya? Baru jelas. Harus didekatkan ke mulut Pak Jafar. Nah, pertama-tama yang kami hormati Bapak Wali Kota Kupang, Pak Jeffrey, kemudian Bang Ahmad Taufik Damanik, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia yang sudah bergabung, Pak Nasir Zalba, Ketua FKUB Provinsi Aceh, dan rekan-rekan lainnya, baik dari Singkil maupun dari Aceh maupun dari luar Aceh, dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung pada diskusi nasional hari ini. Juga ada Bang Bowas ya dari Porcidas. Selamat pagi Bang Bowas. Ada Ustadz Hambali Syah Sinaga, tadi juga sudah bergabung. Ada Bapak Sekretaris Kesbangpol Aceh Singkil. Ada Ustadz Ramlan, Ketua FKUB Aceh Singkil, dan rekan-rekan yang lain. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir Zalba tadi, bahwa tujuan dari diskusi nasional kita hari ini adalah agar ini tidak terseret kemana-mana, tidak terbawa kemana-mana, dan kita fokus pada bagaimana menyelesaikan, kita merintis jalan penyelesaian terhadap polemik terhadap konflik ini secara menyeluruh, adil, dan bermartabat. Dan ada satu momen yang paling penting yang tidak boleh kita lupakan adalah 2022 itu ada pilkada. Kemungkinan besar pemilu kadanya 2022 untuk Aceh, dan Singkil juga akan melaksanakan pilkada pada 2022. Nah, ini juga jadi satu bagian yang sangat penting, jangan sampai persoalan Singkil ini terseret ke persoalan-persoalan dibawa ke ranah politis, karena sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Nah, itu juga yang menjadi dasar 3 lembaga di Aceh yang selama ini concern pada isu-isu hak asasi manusia, kebebasan demokrasi, kebebasan beragama dan berkepercayaan untuk turun melakukan asesmen. Ada Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, dan juga Filosofi Institut. Nah, kami
mendatangi berbagai pihak untuk kami lakukan pendalaman melalui interview, diskusi, baik pihak Muslim, Kristen, kemudian dari unsur pemerintah, ada politisi, ulama daya, dan juga ada dari Majelis Adat Aceh. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami ajukan dalam asesmen yang kita lakukan. Minta tolong di slide berikutnya, Bung Toik. Nah, teman-teman sekalian semua, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak sekalian bisa lihat. Ini list atau daftar pertanyaan yang sudah kita ajukan ketika kami melakukan asesmen pada tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2000. Ini semua adalah upaya untuk menelusuri akar permasalahan, akar persoalan, dan mencari bagaimana titik temu yang akan menyelesaikan semua persoalan ini secara menyeluruh. Ya, memang ini semua kan butuh proses, butuh waktu, dan tidak bisa singkat. Karena kejadiannya sudah dari 79, kemudian kenapa terulang lagi, karena tidak pernah terselesaikan dan tidak pernah diselesaikan secara menyeluruh, adil, dan bermartabat. Karena di sisi lain kita juga dihadapkan pada persoalan yang menjadi tantangan kita bersama, bahwa konteks sekarang berbeda dengan konteks ketika sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan itu disepakati. Katakanlah ketika 79 disepakati berapa jumlah Muslim, berapa jumlah Kristen secara populasi. Kemudian ke 2015, jika merujuk kepada 79 atau juga merujuk pada 2001, yang hanya boleh ada 1 gereja, 4 undung-undung, berapa sudah jumlah Muslim, berapa sudah jumlah warga Kristen, begitu. Nah, itu daftar pertanyaan, dan kita kan bisa melihat bagaimana konteks satu kejadian yang berulang-ulang, ada satu siklus besar terkait dengan persoalan singkil ini dari 79 sampai 2020. Ada satu pertanyaan penting mendasar dari kita semua itu, kapan ini akan selesai? Kapan kejadian-kejadian ini akan terus berulang, akan terus terjadi hubungan yang terganggu, ada relasi sosial yang terganggu, ada aktivitas sosial yang terganggu, karena terkait dengan persoalan yang belum terselesaikan ini. Artinya, jika kita tidak fokus pada upaya titik temu, terus mencari titik temu, maka ini akan terus terjadi berulang-ulang. Karena begini, memang iya di lapangan itu tidak terjadi apa-apa, aman-aman dan kondusif saja secara kasat mata. Namun, ini kan bisa menjadi satu bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Karena apa? Berdasarkan beberapa analisis yang akan kami share dalam hasil asesmen yang sudah kami lakukan. Silakan Bung Toik ke slide berikutnya ya. Nah, kita bisa lihat ini satu problem mendasar. Problem mendasar dalam persoalan polemik tempat ibadah yang belum selesai adalah persoalan tata kelola. Jika kita berbicara konteks dari 79, 2020 dan jangka panjang, ada persoalan mendasar terkait dengan tata kelola. Bagaimana tata kelola memakai perspektif keberagaman yang adil dan bermartabat yang mengakomodir semua.
Karena ada satu kondisi lain juga yang harus dipertimbangkan. Aceh berada pada satu klausul yang khusus. Katakanlah regulation based on religion, tetapi di sisi lain juga kita harus mempertimbangkan bagaimana regulation based on citizenship. Regulation based on citizenship bicara bagaimana pemenuhan hak-hak warga negara secara konstitusional. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Nasir tadi, bahwa semua pihak sebenarnya tidak ingin menyeret ini kemana-mana, tidak pernah ingin menyeret ini kemana-mana karena itu akan menimbulkan, jika tidak termanage dengan baik, akan menimbulkan persoalan baru dan peta-peta persoalan baru. Tetapi ada satu hal yang paling penting di sini, bahwa ada mekanisme-mekanisme konstitusional yang itu sangat konstitusional, ya kan, tidak menyalahi hukum dan itu bisa ditempuh oleh semua warga. Jadi pemerintah atau pihak-pihak yang berwajib terkait juga kami sarankan membaca ini secara bijak, tidak membaca ini bahwa upaya-upaya yang dilakukan itu maupun analisa-analisa lainnya, apakah di luar Aceh ke dalam usaha menyeret-nyeret. Tidak, itu adalah mekanisme negara. Makanya ada Komnas HAM, ada Ombudsman jika terkait dengan maladministrasi segala macam. Seperti kejadian baru-baru ini di Aceh Tamiang misalkan. Ada seorang kepala desa yang menerbitkan KOPS dalam surat resmi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Itu kan suatu tindakan kesewenang-wenangan kekuasaan. Artinya ini bisa dipermasalahkan secara konstitusional dan itu konstitusional, tidak menyalahi aturan, itu bisa dilaporkan ke Ombudsman misalkan atau ke lain-lainnya. Kalau terkait dengan kepolisian ada Kompolnas. Ya kan, kalau dengan kehakiman juga ada mekanismenya. Ya, itu semua konstitusional. Tidak ada persoalan apapun di Aceh Singkil baik dalam interaksi sosial, tetapi semua pembicaraan akan berhenti ketika bicara tempat ibadah. Nah, ini berlarut-larut terus dan belum ada titik temu. Ada satu perkembangan terkini bahwa pemerintah Aceh Singkil itu sudah melakukan upaya yang maksimal, usaha yang sangat maksimal, tapi belum menemukan titik temu. Nah, bagaimana solusinya? Akhirnya pemerintah Aceh Singkil itu kan meminta asistensi kepada pemerintah pusat, pemerintah Aceh, sehingga permintaan dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil itu disahuti oleh pemerintah Aceh dengan membentuk tim yang selanjutnya akan menangani. Nah, ini ditandai pada tanggal 18 November kalau saya tidak salah 2020, di mana koordinatornya itu ada asisten 1 Pak M. Jafar dan ketua yang akan melakukan kerja-kerja di lapangan itu adalah Pak Nasir Zalba, ketua FKUB Aceh. Oke, selanjutnya Bung Taufik. Nah, peserta sekalian, berdasarkan hasil asesmen, kami mendapatkan bagaimana posisi umat Kristen hari ini di Singkil ketika dihadapkan pada 3 regulasi ini. PBM 9 dan 8, kemudian Pergub 25 2007, Kanun nomor 4 2016. Nah, Pergub sekarang sudah tidak lagi, sudah ada Kanun nomor 4. Namun ada perbedaan baik dari segi persyaratan maupun ada exception-nya atau pengecualiannya. Karena begini, kalau kita lihat arsirannya, ada juga persoalan-persoalan, misalkan gereja yang sudah berdiri jauh sebelum 2007, gereja yang sudah berdiri 2016. Artinya ada tafsir-tafsir hukum yang juga punya celah atau ceruk yang bisa dilakukan analisis terhadap itu. Tetapi itu semua kan belum mendapatkan respon atau belum membuahkan hasil yang bisa merintis jalan kepada rekonsiliasi menyeluruh. Nah, saya akan coba berikan
perbandingan dari regulasi tersebut, ketiga regulasi ini. Silakan Bung Toik. Nah, seperti dikatakan oleh Pak Nasir Zalba tadi, ini fakta yang kami temukan di lapangan, fakta dan data yang kami temukan di lapangan. Artinya, kita memang harus selalu membuka dialog, membuka diskusi, mencari titik temu penyelesaian persoalan-persoalan atau polemik tempat ibadah ini. Nah, warga Kristen, umat Kristen itu sudah melakukan, sudah menempuh upaya pengurusan izin. Tetapi saat ini dan terkini mereka tertahan pada dua hal dari persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan kanun, yaitu syarat dukungan dari Muslim dan juga rekom imam mukim. Ada gereja tertentu yang sudah mengurus izin, tetapi dia sudah mendapatkan dukungan dari Muslim, tetapi dia tertahan di rekom imam mukim. Artinya apa? Mereka tetap tidak akan pernah bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan kanun. Lalu bagaimana solusinya terhadap ini? Artinya jika warga Kristen, umat Kristen, mereka punya hak beribadah yang juga sangat konstitusional dan itu adalah hak asasi manusia, hak yang dijamin oleh negara, kemudian tertahan di syarat dukungan, tertahan di rekom imam mukim. Nah, ini bagaimana solusinya? Nah, diskusi kita, energi segala macam, ada baiknya mengarah kepada bagaimana menemukan solusi ini, terutama peran penting dan signifikan dari pemerintah. Oke. Selanjutnya Bung Toik. Nah, ada beberapa fakta lainnya di lapangan yang kami temukan. Nah, ini kita hari ini bicara bahwa ini datanya, ini faktanya, bagaimana kita membicarakan ini, bagaimana kita menyelesaikan ini dengan cara yang bijak dan bermartabat, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua. Nah, misalkan dalam syarat dukungan terhadap Muslim, ada dukungan yang sudah diberikan. Kenapa? Warga memberikan dukungan karena begini, secara interaksi sosial, relasi sosial, hubungan sosial tidak ada persoalan sama sekali. Mereka biasa-biasa saja. Lalu mereka memberikan dukungan tersebut. Namun, dukungan tersebut ditarik kembali. Kenapa? Ada faktor-faktor tertentu kenapa syarat dukungan itu ditarik kembali. Nah, ketika syarat dukungan itu ditarik kembali, maka ada persyaratan-persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh umat Kristen atau warga Kristen. Ya. Nah, jika warga Kristen tidak sanggup memenuhi persyaratan sesuai kanun, kemudian muncul pertanyaan, jika warga Kristen tidak sanggup memenuhi persyaratan sesuai kanun, apakah mereka tidak boleh punya tempat ibadah? Apakah mereka tidak boleh beribadah? Lalu bagaimana tanggung jawab pemerintah? Nah, ini juga yang menjadi kelemahan pada Kanun nomor 4 2016 ini. Peran fasilitasi pemerintah itu hanya pada rekom. Ya katakanlah rekom untuk imam mukim, rekom FKUB, rekom Kemenak, KUA segala macam, rekom bupati, rekom camat. Sesuai dengan kanun yang ada fasilitasi itu hanya pada persoalan rekom, tidak pada syarat dukungan dari Muslim. Ini salah satu titik kelemahan dari kanun nomor 4 tahun 2016. Ini menjadi catatan dari kami, termasuk dan ini berbeda dengan seperti yang ada dalam PBM 9 dan 8. Itu ada peran fasilitasi pemerintah.
kita kan mendorong ini. Lalu bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam memfasilitasi ini? Ketika semua terpenuhi, ya katakanlah rata-rata jemaat itu punya jemaat yang lebih dari 140 sesuai dengan kanun nomor 4. Karena kan ada perbedaan. Kalau dulu pergub itu 150 pengguna, 120 pendukung. Tetapi ketika kanun nomor 4 2016, 140 pengguna, 110 pendukung. Ada pengurangan dari segi jumlah, tetapi itu ada belasan syarat yang harus dipenuhi, mulai berurusan dengan BPN, Badan Pertanahan, gambar segala macam, gambar harus dirubah jika tidak sesuai dengan standar. Nah, begitu kondisinya. Misalnya Bung Toik. Nah, ada satu problem mendasar yang fundamental yang saat ini dialami oleh warga Kristen. Nah, ini kan harus segera kita sikapi dan mencari solusi terkait dengan persoalan ini. Kami sengaja menggambarkan bagaimana kondisi. Nah, itu salah satu kondisi, salah satu gereja itu. Ini di tahun 2019, mereka harus tetap beribadah meskipun di tenda-tenda, dan mereka tetap terus beribadah. Nah, ketika warga Kristen tidak sanggup memenuhi persyaratan, sedangkan di sisi lain mereka tetap harus beribadah walaupun di tenda karena gereja sudah dirobohkan, ditertibkan. Apakah kondisi ini selesai secara psikologis, secara sekuritas, keamanan, kenyamanan? Belum selesai. Ketika warga Kristen tidak memenuhi segala persyaratan sesuai dengan kanun, sedangkan mereka harus tetap beribadah, lalu ada kekhawatiran di kalangan umat Kristen bahwa ketika mereka terus beribadah, sedangkan mereka dalam kondisi tidak sanggup memenuhi persyaratan sesuai dengan kanun, maka itu akan bisa diasumsikan bahwa mereka tidak patuh pada kanun. Nomor 4 tahun 2016. Ketika mereka tidak patuh pada kanun, maka akan diasumsikan mereka tidak patuh pada syariat Islam. Nah, ketika mereka diasumsikan tidak patuh pada syariat Islam, ini adalah satu kalimat yang sangat rentan sekali untuk disalahgunakan. Sangat rentan sekali untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang untuk mencapai keuntungan tertentu, tujuan-tujuan tertentu, dia akan memainkan ini. Nah, ini posisi dilematis yang saat ini dirasakan oleh umat Kristen yang ada di Aceh Singkil. Nah, bagaimana pemerintah merespon dan menyahuti persoalan ini. Nah, ini satu kondisi lainnya. Kita langsung ke pokok persoalan kan, mengenai mekanisme segala macam, itu bisa kita diskusikan di sisi lain mungkin. Ada musyawarah mufakat memang yang dilakukan. Artinya artinya begini persoalannya. Umat Kristen jika dihadapkan pada kanun, itu tidak akan sanggup memenuhi itu. Semua persyaratan itu, ada belasan persyaratan itu. Nah, kemudian pihak Muslim mentolerir. Katakanlah dari sebelumnya ada 5 gereja, boleh 7 gereja, tidak boleh lebih. Kalau mau penuhi secara kanun, silahkan. Mau puluhan, mau belasan, terserah. Asal bisa dipenuhi secara kanun. Problemnya mereka tidak bisa mungkin memenuhi secara kanun segala persyaratan itu. Artinya ketika secara kanun itu sudah sangat berat dan tidak mungkin, berarti ada faktor-faktor lain di luar kanun yang bisa terus membuat persoalan-persoalan ini berlarut-larut, dan itu harus ditemukan oleh pemerintah, terutama tim terpadu yang sudah dibentuk oleh pemerintah Provinsi Aceh.
Nah, Muslim menyatakan boleh 7 gereja, tidak boleh lebih. Karena apa? Muslim sudah mentolerir, artinya mengajak musyawarah, ya sudah, nggak usah pakai kanun lah. Karena berat kalau pakai kanun itu. Kita musyawarah aja, mufakat. Tapi 7 gereja, artinya sesuai dengan peta-peta seperti disampaikan oleh Pak Nasir tadi. Ada di Pulau Banyak, kemudian Gunung Meriah, kemudian Simpang Kiri, Surau, Danau Paris, misalkan. Nah, sedangkan posisi umat Kristen, mereka menginginkan 20 gereja. Dengan pertimbangan apa? Ini sudah mewakili jumlah seluruh sekte yang ada di Singkil. Ada denominasi, mewakili seluruh denominasi yang ada di Singkil. Ada peta-peta baru seperti pertambahan jumlah penduduk dari 15.000 menjadi 18.000 seperti disampaikan oleh Bung Tauhik tadi, moderator. Nah, bagaimana ini bisa terakomodir? Ya kan? Bagaimana ini bisa terakomodir sehingga semua bisa terselesaikan secara adil dan bermartabat. Nah, kami berpikir bahwa tidak mungkin ini tidak bisa diselesaikan dan tidak mungkin ini tidak bisa ditemukan akar persoalannya dan tidak mungkin ini tidak bisa diselesaikan. Karena tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Cuma persoalannya adalah bagaimana konflik itu diselesaikan secara menyeluruh, secara adil, bermartabat. Artinya tidak hanya pada permukaan. Kita tahu bahwa di Singkil itu juga banyak potensi-potensi damai yang bisa dilakukan. Ada potensi-potensi, misalkan menggunakan rekonsiliasi marga, katakanlah. Tumanggar dengan Tumanggar, kemudian Brutu dengan Brutu, Cibro dengan Cibro, dan lain sebagainya. Ini adalah peta-peta damai, potensi-potensi damai yang akan terus bisa dilakukan, dimainkan oleh berbagai pihak untuk mendorong agar polemik di Singkil ini bisa terselesaikan dengan adil, bijak, dan bermartabat. Karena jika ini tidak diperbesar, ruang-ruang pertemuan seperti ini tidak dihadirkan oleh negara hanya mengurus persoalan-persoalan pertemuan-pertemuan formal, ya katakanlah di tempat tertentu, di kantor pemerintahan segala macam, maka tidak ada akar persoalan yang akan bisa diselesaikan. Dan tentu pemerintah mungkin sudah melakukan upaya-upaya itu, tetapi sampai hari ini kan belum menghasilkan satu titik temu. Jadi kita bertemu untuk titik temu, bertemu bukan untuk berselisih. Bertemu untuk berselisih tidak masalah, tetapi berselisih untuk titik temu, tidak berselisih untuk terus memperbesar konflik. Nah, berdasarkan hasil pengumpulan data-data kami di lapangan ini, kami merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah Aceh yang mungkin bisa kawan-kawan lihat dan teman-teman semua bisa menjadi bagian untuk mendukung dan mensupport katakanlah rekomendasi-rekomendasi yang sudah dihasilkan tersebut. Silakan Bung Tauhik. Nah, diantaranya adalah kepada tim terpadu yang sudah dibentuk oleh pemerintah Aceh. Tim terpadu ini itu harus menemukan faktor lain di luar kanun. Karena kalau secara kanun itu memang tidak mungkin umat Kristen, warga Kristen memenuhi segala persyaratan, itu tidak mungkin. Maka fokus utama tim adalah menemukan titik temu yang mengakomodir kedua belah pihak. Kemudian perlu dilakukan pertemuan secara maraton antara semua pihak yang tidak terputus. Kalau kemarin itu mungkin terkendala karena COVID-19, artinya ada usaha-usaha yang sudah dirintis, tapi kemudian tidak bisa dilanjutkan lagi. Seperti disampaikan oleh Pak Ustadz Ramlan, yang mungkin bisa di-sharing kepada kita semua
hari ini. Nah, kemudian ada poin juga yang paling penting, pemerintah Aceh, DPRA itu harus meninjau ulang dan melakukan revisi terhadap Kanun Nomor 4 2016 karena sangat berdampak luas terhadap hak beribadah umat Kristen, menciptakan disharmonisasi antar regulasi. Ada banyak konflik terkait dengan kelemahan kanun ini. Ya katakanlah Masjid Muhammadiyah di Biren, kemudian Vihara di Aceh Tamiang, HKBP di Langsa yang seharusnya sudah direnovasi, tetapi mereka tidak berani merubuhkan untuk melakukan renovasi. Karena apa? Tidak ada pasal yang mengatur tentang bagaimana renovasi. Demikian juga HKBP di Banda Aceh, yang kondisi tiang-tiangnya bangunan sudah miring, mereka tidak berani melakukan renovasi. Karena apa? Secara regulasi itu tidak diatur. Jadi Kanun Nomor 4 itu harus ditinjau ulang dan dilakukan revisi. Kemudian pada poin-poin lainnya itu, terutama Pembimas itu harus mengambil peran. Silakan ke berikutnya, Bung Toy. Nah, ada satu poin yang paling penting, berbicara tentang bagaimana mekanisme pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga Kristen, terutama terkait dengan syarat dukungan tersebut. Pemerintah itu harus segera membuat pergub yang mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian persoalan syarat dukungan bagi warga Kristen. Karena apa? Ketika semua persyaratan lain sudah mereka penuhi, tetapi syarat dukungan tidak mereka penuhi, maka mereka tidak pernah izin tempat ibadah. Pemerintah harus berperan mengambil posisi yang bisa menyelesaikan dengan segala kewenangan yang ada. Kemudian pemerintah, baik Aceh Singkil maupun pemerintah Aceh maupun pihak lainnya perlu melakukan upaya-upaya pembauran antar masyarakat. Selalu menghadirkan ruang-ruang pertemuan keberagaman antara Muslim dan Kristen. Tidak hanya pada upaya-upaya formal, karena sudah biasalah perkawinan, segala macam itu sudah keseharian, ada pesta, itu sudah keseharian. Tapi pada kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian pemerintah juga harus mengaktifkan peran pembimas. Kemudian juga pemerintah, terutama pemerintah Aceh Singkil, harus melibatkan Majelis Adat Aceh Singkil secara intens dan aktif untuk melakukan pendekatan-pendekatan adat dalam penyelesaian persoalan ini. Tentu dengan catatan berdasarkan pada perspektif keberagaman yang adil dan bermartabat serta menjadi peta jalan bagi rekonsiliasi berbasis adat. Karena Singkil punya potensi-potensi yang besar dan sangat luar biasa sekali, potensi-potensi adat, culture yang bisa menyelesaikan semua persoalan ini. Nah, demikian dari kami, tim asesmen, atau mungkin Bang Hendra Saputra ada yang ingin ditambahkan, kami persilakan juga Bung Toy ya. Nah dari kami sekian dulu. Saya akhiri bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jafar. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan, terutama situasi di Aceh Singkil ya, yang kehidupan sosial dan kehidupan beragamanya masih banyak hal yang perlu diperhatikan dari pemerintah Aceh dan terutama FKUB. Nah, dari sana semuanya merekomendasikan beberapa hal, misalnya diantaranya ya, diperlukan adanya dialog maraton yang itu ada tim terpadu yang mungkin bisa melit dialog-dialog ini untuk menyelesaikan masalah agar tercipta keadilan yang bermartabat yang berulang kali disebutkan Pak Jafar. Kemudian juga kemungkinan pentingnya merevisi Kanun Nomor 4 tahun 2016
karena beberapa hal yang memang menyulitkan, sangat restriktif, misalnya syarat dukungan yang sangat berat, kemudian juga dari yang PBM itu 90-60 menjadi 110 dan 140 pengguna, itu juga memberatkan, dan kemudian dari proses itu perlu ditingkatkan upaya-upaya untuk menghidupkan potensi-potensi damai dalam proses rekonsiliasi ya dari tahun 2015 itu, terutama di tingkat marga yang sebenarnya antara Kristen dengan Islam itu bersaudara, dari marga Tumangger, Brutu, dan yang lain-lain. Kira-kira itu yang rekomendasi cukup banyak disampaikan oleh tim asesmen, tapi singkatnya begitu. Nah, dari sini kita bisa melangkah ke Komnas HAM. Pak Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, Pak Ahmad Taufan Damanik, saya membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan saja ya yang muncul di kolom chat. Nah, apa sih sebenarnya peran pemerintah, peran negara, dan dalam hal ini adalah Komnas HAM ya, yang di Aceh juga ada ada kantornya dalam upaya menghormati, memenuhi hak asasi manusia terkait hak-hak beribadah warga negara, terkait pendirian rumah ibadah juga yang terutama di Aceh Singkil itu sangat sulit dilakukan. Pertanyaan berikutnya adalah dari chat itu juga, bagaimana jika terjadi atau terbit regulasi yang tumpang tindih? Harmonisasi aturan itu seperti apa sih kalau misalnya ada peraturan di daerah, entah itu bentuknya perwali atau peraturan seperti kanun-kanun itu yang bertolak belakang atau bertentangan dengan konstitusi. Dan yang berikutnya, bagaimana sih Komnas HAM melihat syarat dukungan warga untuk pendirian rumah ibadah, karena ini seperti memberikan cek kosong atau ketentuan bahwa warga negara itu bisa warga negara yang lain ya, yang yang dalam hal ini kalau di Aceh Singkil adalah Muslim, itu bisa menentukan sebuah bangunan, sebuah gereja, rumah ibadah itu bisa berdiri atau tidak. Hak-hak warga yang lainnya dalam hal ini adalah umat Kristen itu ditentukan oleh dukungan yang harus ada dari umat Islam. Nah, ini artinya bukan negara yang menentukan sebuah rumah ibadah itu bisa berdiri atau tidak, tapi dukungan gitu. Nah, ini bagaimana Komnas HAM melihat aturan-aturan yang seperti itu. Silakan Pak Ketua Komnas HAM RI, Pak Ahmad Taufan Damanik. Terima kasih. Cukup jelas ya? Jelas sekali, Pak Taufan. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya tadi terlambat ya, karena baru mendarat di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Salam sejahtera buat semua. Pertama saya ingin mungkin menjelaskan dulu ya posisi lembaga negara independen seperti Komnas HAM. Jadi banyak juga orang kadang-kadang melihat begini, apa sih tugas Komnas HAM? Tugas Komnas HAM itu memastikan seluruh pelaksanaan kenegaraan kita, pemerintahan dan lain-lain itu mematuhi hak asasi manusia. Jadi kita bukan Komnas HAM yang bertanggung jawab menjalankan hak asasi manusia. Itu kan sama dengan tempo hari. Kenapa kok di Sigi ada orang dibunuh kok Komnas HAM diam aja? Pertama salah karena kami nggak diam aja, kami kirim tim. Yang kedua itu tindak pidana. Tindak pidana itu menjadi tanggung jawab polisi untuk mencarinya.
Komnas HAM kan bukan polisi yang cari. Nah, tugas Komnas HAM adalah mendorong dan mengawasi polisi agar dia menegakkan hukum. Nah, kemudian yang kedua, memastikan penegakan hukumnya itu tidak menyalahi koridor hak asasi manusia. Misalnya dia nangkap teroris terus kemudian dia tembak aja orang kan gitu. Itu kan salah. Tapi kan teroris, iya. Tapi kan dalam hukum yang beradab nggak boleh orang diperlakukan dengan tindakan kekerasan. Kita sudah terikat pada konvensi anti torture. Orang nggak boleh direndahkan juga martabatnya, meskipun dia koruptor atau siapapun. Itu peradaban hukum yang harus sudah kita terima. Semua agama juga mengakui itu, bahwa hukum itu harus ditegakkan dengan beradab juga gitu. Itu tugasnya. Nah, kalau yang EPI ditangani, kami kan nggak mencari pelakunya, tapi kami ingin mengecek apakah tindakan polisi terhadap 6 orang itu benar nggak, sesuai dengan koridor hukum nggak, sesuai dengan norma hak asasi nggak. Itu aja tugasnya gitu. Bahwa ada yang dipidanakan seperti Muhammad Rizik Syihab sekarang dipidanakan, tersangkakan oleh polisi, itu urusannya polisi. Nah, kalau nggak setuju ya pra-peradilan kan bisa, silakan aja. Tapi kalau besok kami dapat laporan misalnya Muhammad Rizik Syihab mengalami kekerasan di tahanan, kami akan turun. Karena itu tugas kami memastikan pelaksanaan hukum itu tidak melanggar koridor hak asasi manusia gitu. Jadi pertanyaan tadi juga sama. Ini ada orang mau beribadah, Komnas HAM kenapa nggak bantu itu gitu? Nggak bisa kan, izin segala macam kan itu di tangan pemerintah, bukan Komnas HAM. Nah, kami sebagai lembaga negara ingin memastikan apakah regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sudah sesuai nggak dengan koridor hak asasi manusia gitu. Itu pokok pikirannya ya. Sekarang kita mari bicara tentang peraturan bersama menteri itu ya kan, yang kemudian terkait dengan pendirian rumah ibadah. Di dalam konstitusi kita jelas sekali bahwa setiap orang memiliki hak untuk beribadah. Itu hak asasi. Ya, karena hak asasi, maka negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak asasi itu. Itu kewajiban negara untuk melindungi dan memberikan hak asasi itu. Kepada siapa saja. Tidak mesti, ya ini case-nya dalam hal ini kepada orang Kristen. Tapi tidak hanya kepada orang Kristen kan. Kalau di daerah lain juga ada kepada orang Muslim, ada kepada orang Buddha, kepada Ahmadiyah, kepada siapa saja. Itu prinsip dalam bernegara. Kita boleh nggak setuju gitu. Banyak orang yang kalau kita bilang begitu marah kan. Kenapa diizinkan Ahmadiyah gitu? Itu soal perdebatan di antara internal agama. Ini dianggap sah, ini dianggap tidak sah gitu. Tapi kan konstitusi nggak bicara itu. Sekali lagi kita katakan kita bicara konstitusinya. Bahwa konstitusi kita mengatur setiap orang memiliki hak untuk beribadah. Siapapun dia, apapun pilihan agama yang dia yakini gitu. Itu prinsip gitu. Dan kita tidak bisa kotak-atik prinsip itu karena ada dalam konstitusi. Kemudian yang kedua, itu ada dalam dalam regulasi kita, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan kita sudah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik dan lain-lain. Kita regulasi-regulasi yang kita sebut sebagai standar norma hak asasi itu sudah menjadi bagian dari hukum nasional kita. Karena itu kita terikat kepada itu semua. Nah, sekali lagi saya katakan, itulah prinsipnya, itulah kerangka dasar pemikirannya gitu. Nanti kalau kita bicara implementasi, kita mungkin bisa berdebat segala macam, tapi itu kerangkanya. Bahwa hak untuk beribadah itu adalah hak asasi manusia. Nah, tugas negara melindunginya. Tugas Komnas HAM apa? Memastikan negara membuat regulasi dan menjalankan regulasi itu dengan sebenar-benarnya. Itu tugas kami. Tetapi yang memenuhinya tentu bukan Komnas HAM. Kami kan nggak mungkin keluarkan IMB kepada masjid, pada gereja, kuil, kelenteng itu nggak. Mengeluarkan itu kan pemerintah itu. Kami nggak bikin undang-undang. Yang bikin undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Komnas HAM memeriksa undang-undang itu, apakah undang-undangnya sesuai atau enggak dengan standar norma asasi manusia. Sama seperti barusan ini, pemerintah bikin undang-undang cipta kerja, DPR dengan pemerintah gitu. Nah, Komnas HAM mengecek apakah undang-undang ini bertentangan enggak atau bersesuaian enggak dengan hak asasi manusia. Ketika tidak, kami mengeluarkan rekomendasi yang mengatakan bahwa undang-undang ini tidak bersesuaian dengan prinsip hak asasi manusia. Ya begitu tugasnya. Tapi kami kan nggak bisa menghentikan proses pembuatan undang-undang itu.
proses pembuatan undang-undang itu ada di DPR dan di pemerintah. Nah, kalau orang nggak bersetuju dengan undang-undang itu, orang pergi ke MK gitu. Nanti Komnas HAM akan memberikan pendapat hukumnya dalam konteks hak asasi manusia kalau dimintakan oleh para pihak atau oleh hakim MK. Tapi bukan Komnas HAM yang melakukan judicial review. Tadi saya baca ada pertanyaan itu. Apa enggak Komnas HAM melakukan judicial review? Yang melakukan judicial review itu pihak lain. Komnas HAM ketika judicial review itu berjalan, dimintakan amicus curiae atau pendapat hukumnya, maka kami akan memberikan pendapat hukum kami. Gitu. Kalau kami melakukan itu, bisa terjadi komplikasi antar lembaga negara, bisa ngamuk gitu lembaga-lembaga yang lain itu. Kenapa kok Komnas HAM masuk ke ranah itu? Tapi memberikan amicus itu kan menyampaikan secara objektif, ya, imparsial berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Omnibus Law itu juga nanti kami akan memberikan pendapat hukum kami ketika kami akan diminta oleh katakanlah pihak yang mengajukan GR itu ke MK. Ya. Tapi kalau dia nggak minta kami, ya kami terpaksa diam aja, nggak bisa bilang apa-apa. Yang GR ya sekarang ini kan SPI dengan beberapa organisasi petani lainnya. Juga samalah dengan itu. Nah, yang bisa kami lakukan terkait dengan PBM, ya kita fokus ke PBM itu adalah melakukan analisis kebijakan. Itu dalam mandat Undang-Undang 39 jelas. Itu juga kami lakukan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya ketika ditegur oleh Komisi 3, saya menjawab pasal 79 dalam Undang-Undang 39 itu jelas memberikan mandat. Salah satu mandatnya adalah melakukan kajian terhadap undang-undang atau regulasi yang sedang berlangsung atau yang sedang disusun, gitu. Yang kemudian Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi, masukan, tambahan, atau untuk pencabutan. Nah, dalam soal Undang-Undang Cipta Kerja, kami mengajukan pencabutan, kan kurang lebih gitu ya. Jadi kan waktu itu kan ditegur, kenapa Komnas HAM mencampuri urusan law making proses itu. Saya katakan itu undang-undang yang mengatakan. Nah, begitu. Jadi kami nggak pergi ke GR. Kami perginya dalam mandat kami melakukan kajian. Dari kajian itulah kami mengeluarkan satu rekomendasi gitu. Undang-undang mengatakan rekomendasi itu memang tidak ada ayat tertentu yang mengatakan itu punya kekuatan hukum yang memaksa. Itu kelemahan undang-undang. Jadi jangan salahkan Komnas HAM. Saya sudah minta kepada Komisi 3 untuk merevisi undang-undang itu. Kalau mereka belum mau, ya bunyi undang-undang mesti seperti itu kan. Bunyinya hanya memberikan rekomendasi. Tidak ada prinsip atau kata-kata atau subklausul tentang keterikatan hukumnya, legally binding gitu misalnya kan, bahwa kalau dia tidak mematuhi undang-undang rekomendasi Komnas HAM, dia kena sanksi administrasi misalnya atau sanksi hukum, nggak ada. Jadi rekomendasinya bisa dipatuhi, bisa tidak dipatuhi, bersifat voluntary. Ya tentu kalau dia tidak mematuhi, kami akan sebutkan bahwa mereka tidak patuh, tidak comply kepada hak asasi manusia. Nanti ada mekanisme di mana kami membuat laporan tentang institusi-institusi tertentu yang kami anggap tidak memenuhi tidak comply ya, atau tidak patuh kepada norma hak asasi manusia. Hanya itu. Lebih dari itu nggak bisa. Termasuk juga investigasi tentang kekerasan dan macam-macam. Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi. Kan banyak rekomendasi Komnas HAM yang tidak dipenuhi. Kami minta ke pengadilan, mereka hanya disiplin internal misalnya. Ya publik yang marah gitu, nggak bisa apa-apa. Tapi kami nggak bisa memberikan sanksi. Ini jenderal ini nggak boleh naik pangkat, ini misalnya nggak boleh jadi kepala panglima apa atau segala macam, nggak bisa. Itulah dia gitu ya. Mekanisme ketatanegaraan kita ya seperti itu. Saya nggak katakan kalau gitu harus begini, tambahkan lagi, nggak juga. Di negara-negara lain juga sebetulnya tidak semaju Komnas HAM. Bandingkan dengan Komnas HAM-nya Malaysia. Mandat untuk menginvestigasi aja belum mereka miliki, kita sudah punya itu. Jadi sebenarnya kita selangkah lebih maju bahkan dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Jadi mohon dipahami kondisi itu. Nah, saya kembali lagi soal PBM. Komnas HAM sudah melahirkan sebuah kajian. Jadi sama dengan tadi, dengan mandat pengkajian dan penelitian, kami menggunakan mandat itu untuk melakukan kajian secara intensif apa yang kami sebut dengan PBM. Nah, yang pertama kami mengatakan bahwa poin-poin isi dalam PBM itu justru banyak sekali pasal-pasal yang mengurangi hak, gitu ya.
Saya kira nanti silahkan dibaca lah. Di website Komnas HAM juga sudah dipublish itu, ada 100 halaman ya, kurang lebih. Silahkan dibaca saja. Tapi poin pentingnya adalah kita menginginkan supaya PBM itu direview. Dua aja prinsip yang mau direview. Pertama, peraturan seperti ini mestinya berisi tentang penghormatan terhadap hak, bukan pengurangan hak. Itu dia poin pokoknya. Yang kedua, kami menginginkan status dari peraturan itu naik. Tidak lagi peraturan bersama menteri, tetapi dia ditingkatkan menjadi keputusan presiden. Apakah ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah? Sudah. Saya langsung yang mengantarkan itu pada Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden berjanji akan mengkaji itu, mempertimbangkannya, dan nanti di internal mereka, tentu mereka akan buat kajian sendiri, dan bila mana perlu akan mengundang Komnas HAM untuk mendiskusikan usulan-usulan Komnas HAM itu. Ya, seperti itu. Kalau nanti usulan kami diterima 90% ya alhamdulillah. Kalau diterima 50% juga alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak, ya sama sekali tidak diterima, maka kita harus bertarung lagi melalui berbagai cara, melalui media, mengajak tokoh-tokoh misalnya untuk melobi pemerintah supaya dia mau mendengarkan hasil kajian Komnas HAM itu. Tapi kami nggak bisa memperkarakan pemerintah kan kalau seandainya kami usulan kami, kajian kami itu misalnya tidak diperhatikan misalnya gitu ya. Walaupun saya menangkap ketika saya berbicara dengan Bapak Presiden, saya menangkap ada kesan keinginan sehingga di pidato HAM kan disampaikan itu. Pidato HAM itu kan diskusi dengan Komnas HAM poin-poinnya. Bahasanya mungkin diperhalus gitu ya oleh Bapak Presiden karena beliau orang Solo mungkin, saya orang Medan terang-terangan gitu bahasanya diperhalus, tapi poin-poinnya itu ada di situ. Beliau bicara tentang intoleransi, kebebasan beribadah, dan itu kan sebagian yang didiskusikannya. Ya kita lihatlah nanti, tetapi yang jelas kawan-kawan semua bisa gunakan itu hasil kajian Komnas HAM itu untuk nanti kita dorong menjadi perubahan terhadap PBM. Apakah semua bersetuju? Ya pasti ada yang nggak setuju. Di negeri kita yang demokratis ini biasa-biasa aja lah, itu ada yang nggak sependapat dan lain-lain kan, ribut gitu. Saya kira itu dinamika. Yang penting kita harus meyakini bahwa ini dalam rangka kita mencari sebuah solusi yang lebih maju dari yang ada selama ini. Karena PBM itu banyak memang menimbulkan masalah di lapangan. Temuan kami begitu. Kalau nggak mungkin ada banyak pengaduan ke Komnas HAM, termasuk dari kasus yang di Singkil itu. Nah, khusus kasus Singkil, saya kira saya nggak akan banyak bicara, karena besok saya justru akan memimpin mediasi antara pihak gereja yang melaporkan ini ke Komnas HAM, dan dengan pihak pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Saya sudah minta kepala perwakilan untuk berkomunikasi untuk menyiapkan menyamakan persepsi di awal dulu. Tapi sekali lagi saya tidak akan banyak bicara itu karena itu harusnya agenda besok yang saya pimpin mediasinya, sehingga saya kira lebih bagus saya bicara yang lebih konseptual saja, bahwa arahnya itu ya, bahwa arahnya ada dorongan yang kuat untuk melakukan review terhadap PBM. Ya karena itu nanti kalau itu berhasil, kemudian masih ada peraturan-peraturan di bawahnya yang tidak bersesuaian, tentu dia akan bisa direview juga ya melalui mekanisme hukum. Ini kan negara hukum ya, kalau nggak sependapat ya bisa diajukan ke Mahkamah Agung kah atau kemana gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus menghindarkan diri dari tindakan-tindakan anarki, kekerasan dan lain-lain. Concern Komnas HAM selama ini soal itu, kekerasan itu. Karena seringkali belum terjadi titik temu, tapi kemudian sudah ada benturan-benturan yang itu sangat tidak menguntungkan buat semua pihak. Gitu. Jadi saya menghimbau pada semua pihak, mari nahan diri, meskipun mungkin butuh waktu yang panjang, itu lebih baik daripada kita belum apa-apa sudah melakukan satu tindakan yang merugikan kita bersama, karena itu tidak menguntungkan buat kita. Negara ini sudah cukup banyak persoalannya, jangan kita tambahin lagi dengan persoalan yang semestinya kita bisa selesaikan dengan dengan pikiran yang jernih, hati yang terbuka. Bukankah ini masalahnya masalah rumah ibadah gitu. Artinya ini kan orang-orang yang sebetulnya mau mendekatkan diri pada kebaikan. Masa kita mau dalam rangka mencari kebaikan kita harus bentrok satu sama lain. Saya kira enggak lah, kita semua berniat baik, ingin mencapai kedamaian di dunia dan di akhirat. Ini saatnya kita untuk bisa duduk berunding. Saya tahu tidak mudah
kasus Singkil sudah dari tahun 79 kan, tidak mudah itu. Tetapi saya yakin kalau ada kemauan dan kesediaan untuk saling berbagi, saling membuka diri. Tadi Saudara Japar dengan timnya sudah memaparkan beberapa usulan-usulan. Saya senang itu bisa jadi masukan buat kami ya. Tapi sekali lagi saya kira mestinya ada kehendak kita bersama untuk duduk bicarakan itu. Jadi ini ada soal aturan yang sedang kita coba review. Kita belum tahu juga nanti arah seperti apa. Mudah-mudahan nanti aturan itu mendapat sambutan dari pemerintah pusat. Kelihatannya iya, gitu. Kementerian Agama menyambut, dari Seknek kita sudah diskusi juga, dari Pak Menko apalagi ya, Pak Mahfud kita sudah berkali-kali diskusi. Dia menyampaikan kepada kami bahwa itu menjadi salah satu concern beliau sebagai Menko. Dan terakhir kami sudah sampaikan itu pada Pak Presiden. Itulah yang dimunculkan Pak Presiden ketika beliau kami minta untuk memberikan pidato Hari HAM tanggal 10 Desember itu. Supaya teman-teman tahu, perjuangannya cukup lama, kami meyakinkan Presiden agar setiap tanggal 10 Desember Presiden menyampaikan pidato hak asasi manusia. Jadi yang lalu itu meskipun kelihatannya virtual, sederhana, harus dicatat sebagai sejarah ya, karena ini kali pertama Presiden kita, nanti mudah-mudahan berganti presiden pun setiap tanggal 10 harus dirayakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Dan kemarin dalam pidato itu soal ini disinggung. Itu bukan soal yang tiba-tiba saja. Itu ada satu proses di mana kami meyakinkan Presiden untuk ini salah satu isu yang penting Pak Presiden agar Bapak menyampaikan kepada publik juga. Dan alhamdulillah tempoh hari disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menindaklanjuti dalam bentuk tadi ya. Kalau ada kasus kita selesaikan dengan cara yang lebih bijak, lebih musyawarah, menghindarkan kekerasan dan satu sama lain. Karena apapun kita ini sesama anak bangsa, perbedaan-perbedaan yang ada pada kita adalah sebuah berkah saya kira sebagai satu bangsa ya. Saya lahir besar dari Kota Pematang Siantar biasa dalam hidup yang beragam, bahkan dalam keluarga besar saya juga kami berbeda ya, ada yang Muslim, ada yang Kristen, bahkan ada yang masih agama tradisional, dan kami tetap hidup dalam satu persaudaraan yang baik, saling menghormati ya, dengan prinsip masing-masing, tentu saja dengan keyakinannya masing-masing. Saya kira itu, Bung Moderator, terima kasih banyak ya. Saya memang sengaja tidak terlalu mau masuk ke yang kasusnya karena besok saya akan memediasi para pihak yang dari Singkil itu. Mudah-mudahan besok juga ada hasil yang baik. Mungkin kalaupun nggak bisa segera, satu kesepakatan yang maksimal bisa dicapai tahap demi tahap. Tapi sekali lagi, mari kita hindarkan tindakan yang melawan hukum ya. Kita kedepankanlah pendekatan musyawarah kita, karena kita ini semua kan sebetulnya adalah masyarakat yang dibiasakan ya, dari kecil bermusyawarah. Saya kira demikian, saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Pak Taufan Damanik. Boleh sedikit nggak Pak Taufan Damanik? Karena kan teman-teman Forcidas atau Aceh Singkil beberapa kali ke Jakarta ya, ke Komnas HAM melakukan pengaduan. Dan pemantauan yang dilakukan Komnas HAM juga sudah dilakukan juga, selain tadi ada pengkajian soal PBM. Tapi khusus untuk Aceh Singkil ini, selain mediasi yang akan dilakukan besok itu, sebenarnya hal-hal apa aja sih yang menurut Pak Taufan itu menjadi peluang untuk dilakukan di Aceh Singkil sehingga kerumitan pendirian rumah ibadah, hak beribadah di Aceh Singkil ini bisa terurai. Mungkin gambaran globalnya saja ya Pak Taufan, berdasarkan dari pemantauan dan mungkin proses-proses mediasi sebelumnya, sebelum besok nanti akan dilakukan oleh Komnas HAM dengan kantor di Komnas HAM Aceh itu bersama kawan-kawan yang lainnya, termasuk dari Forcidas dan teman-teman Aceh Singkil. Ya, saya pertama, saya nggak bermaksud mengalahkan siapapun ya, karena lebih bagus kita duduk tanpa saling tuding gitu.
Tapi saya ingin mengingatkan, mungkin lebih baik kalau kita bertemu langsung. Itu yang kami tawarkan tempoh hari. Kan ini sudah dari tahun berapa nih? Sebelum saya sudah ada tim berkali-kali kemari. Bahkan dulu ada tim KBB khusus untuk ini gitu ya. Tapi tidak selesai gitu. Dan kemudian bahkan terjadi kekerasan ya. Ada pembakaran dan lain-lain misalnya. Maka menurut saya memang orang harus bertemu langsung, membicarakan poin-poin apa yang diinginkannya dan apa pihak lain juga responnya gitu. Daripada kita membicarakan di luaran sana gitu. Itu menurut saya salah satu cara ya. Jadi saudara-saudara kita yang jemaah gereja kan sudah lama tinggal di sana. Jadi sebetulnya sudah hidup berdampingan cukup lama. Kenapa tidak bertemu langsung aja? Itu poin saya gitu. Daripada kita berdebat di ranah yang tidak tatap muka langsung. Saya membayangkan kadang-kadang tatap muka langsung itu ada suasana keakraban yang lebih baik itu daripada bicara di ruang yang berbeda. Makanya saya langsung juga waktu itu bertemu dengan ketum PGI. Kebetulan Pak Pendeta Gomar Gultom ini sahabat lama saya bilang, Pak Pendeta, saya kira perlu duduk aja daripada kita bicara kemana dan itu akhirnya kemudian menimbulkan saling tidak pahaman, ya kan? Bertemu langsung itu malah lebih enak gitu. Saya membayangkan gitu. Di Sumatera Barat juga begitu kan? Ya. Ada yang ribut terus itu di Jakarta, tapi nggak ketemu di kabupatennya karena itu saling marah yang terjadi. Akhirnya saling lapor. Nah karena saling lapor maka ada yang jadi tersangka. Saya bilang, apa untungnya itu? Masalah nggak selesai, tapi ada orang yang kemudian jadi tersangka di kepolisian. Maka saya minta sama kepolisian, Pak Kepolisian, tolonglah itu nggak usah diteruskan lah. Biar aja mereka itu ketemu lagi di ruang ini. Tapi kepada teman-teman yang tadi itu juga saya ingatkan, apa untungnya Anda bicarakan itu di ruang lain? Gitu. Apa nggak lebih bagus sekarang bertemu langsung aja? Nah, dalam pertemuan langsung itu malah lebih baik karena ada suasana kekerabatan, keakraban itu daripada yang tadi saya katakan itu ya. Itu yang saya sampaikan pesan saya kepada Pak Gomar Gultom, sahabat saya yang dulu juga kita sama-sama bekerja untuk hak asasi manusia dan perjuangan demokrasi dulu di Sumatera Utara ya. Beliau kan salah satu aktivis dulu dari kelompok gereja, sementara saya aktivis dari kelompok yang lain, tapi kita sharing satu kesamaan pandangan ingin membangun Indonesia yang demokratis itu, walaupun berbeda latar belakangnya misalnya. Beliau setuju, makanya itu ini salah satu yang menurut saya hasil dari dorongan PGI juga duduk. Saya berharap nanti juga dari organisasi-organisasi Islam yang di Singkil atau yang di Aceh, ayolah duduk bersama di sini daripada kita mungkin membicarakan kasus ini gitu di ruang yang berbeda yang kemudian tidak bertemu, karena itu yang ada adalah kita saling menyalahkan, meningkatkan emosi satu sama lain, padahal kalau duduk mungkin aja ada suasana saling paham, saling akrab itu gitu. Saya masih percaya itu, karena itu saya coba aja walaupun belum tentu juga besok akan selesai. Makanya saya katakan dalam setiap mediasi harus ada kesiapan untuk juga berunding berkali-kali mencapai kesepakaman itu. Orang Aceh punya pengalaman besar lah. Ya, MOU Helsinki kan itu lebih hebat tuh konfliknya itu. Saya peneliti Aceh belasan tahun, jadi saya ketika orang Aceh dengan pemimpin Jakarta bisa MOU itu menunjukkan kebesaran jiwa dari semua pihak, terutama orang Aceh itu. Karena saya sebagai peneliti Aceh, saya dulu nggak pernah punya bayangan, punya imajinasi akan ada perdamaian. Saking lihat bagaimana orang sudah mengkristal dengan ideologi tertentu misalnya. Tapi bisa. Kenapa? Karena mau dialog, mau bertemu. Kan bertemu di Helsinki itu yang membuat kemudian terjadi titik damai. Kalau enggak ya sama-sama kokang senjata aja gitu. Kurang lebih begitu, Bung Moderator. Ya, terima kasih Pak Taufan Damanik sudah membagikan optimismenya. Semoga proses mediasi bisa menemukan solusi yang adil dan bermartabat, kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan dari kolom chat untuk para narasumber.
Pertama, pertanyaan tentang sejauh mana FKUB di Aceh, mungkin juga termasuk juga FKUB yang di Aceh Singkil memfasilitasi warga Kristen di Aceh Singkil dalam dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Pertanyaan ini menjadi penting karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir bahwa Pak Nasir FKUB mengambil posisi untuk mengacu pada aturan yang ada, yaitu kanun tahun 2016 itu. Sementara realitas di masyarakat ya tidak mungkin akan terbangun satu gereja pun kalau misalnya acuannya adalah kanun ini yang disampaikan oleh Pak Jafar hasil temuan asesmennya. Nah, terus yang kedua, kenapa juga ada perbedaan perlakuan pemerintah Aceh antara Kabupaten Aceh Singkil dengan di Aceh Tenggara? Karena di Aceh Tenggara toh banyak gereja berdiri di sana gitu. Pendekatan apa yang dilakukan FKUB sehingga di Aceh Tenggara bisa, tapi di Aceh Singkil kelihatannya sangat sulit gitu. Bahkan harus ya menemui ini ya di tahun 2015 itu menemui tragedi yang sebenarnya tidak kita inginkan semua, baik di pihak Kristen maupun di pihak Islam. Inginnya semuanya damai. Nah, itu kira-kira pertanyaan yang untuk FKUB. Kemudian untuk Pak Wali Kota, pertanyaannya adalah, ini kan di Aceh Singkil misalnya ya, berkaca dari Aceh Singkil, ketegangannya itu kan sampai ke tingkat kekerasan. Apa sih dulu ketika Pak Wali Kota melihat satu kelompok tertentu atau beberapa pihak yang ngotot untuk menentang masjid ada di Kupang? Kira-kira kalau tadi modelnya adalah perwali, kemudian mediasi dan memfasilitasi, pendekatan seperti apa yang dilakukan Pak Wali Kota terhadap kelompok-kelompok yang benar-benar hanya mengacu pada PBM dan kepentingannya kelompoknya sendiri gitu, sehingga umat Islam nggak boleh ada mendirikan masjid di Kupang. Itu yang lainnya juga boleh menanggapi dari Pak Jafar atau Pak Hendra dan Pak Taufan Damanik. Silakan Pak Nasir. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tanggung jawab pemerintah? Saya kira pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan pemerintah Aceh bertanggung jawab. Buktinya tanggal 20 Oktober 2020 yang lalu sudah digelar rapat Forkopimda gabungan, Forkopimda Aceh dengan Forkopimda Aceh Singkil. Kemudian tindak lanjut daripada rapat Forkopimda Aceh dan Forkopimda Aceh Singkil, Gubernur Aceh sudah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan tim penyelesaian perselisihan tempat ibadah di Kabupaten Aceh Singkil. Ya. Kemudian berbagai rapat sebagai tindak lanjut daripada rapat Forkopimda Aceh dengan Forkopimda Aceh Singkil, ini sudah beberapa kali digelar. Bahkan nanti pukul 2 di kantor gubernur juga kami akan menghadiri rapat tindak lanjut ini. Besok juga dengan Komnas HAM. Nah, jadi saya kira pemerintah serius. Nah, kemudian saya heran juga, Kanun nomor 4 2016 ini berlaku memang sejak Juli 2016, belum diimplementasikan sudah minta direvisi. Ini kan aneh. Aneh, kita terapkan dulu. Ya, itu kan jelas. Nah, dibuat daftar pengguna 140
ya, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Kita verifikasi administratif, benarkah pengguna itu ya datanya sesuai dengan KTP dan KK, ya. Kemudian begitu juga pendukung, kita verifikasi administratif, kemudian kita verifikasi faktual. Nah, apakah benar si A misalnya dari desa B? Karena di dalam kanun tidak boleh seseorang itu memberikan dukungan lebih daripada satu tempat. Nah, itu di kanun. Ya, kita coba dulu implementasikan. Manakala ini regulasi, manakala ya terjadi ya stagnan lah, ya mandek ini proses ini karena tidak mencukupi, dibuka ruang di kanun nomor 4 2016 pasal 26. Saya baca pasal 26 supaya tidak salah nanti. Ayat 1, perselisihan akibat pendirian tempat ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Dan musyawarah ini sudah berkali-kali digelar. Nah, di ayat 2 dibunyikan dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dicapai. Ya, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati, wali kota, dibantu kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten kota. Nah, pada ayat 2 ini Bupati Aceh Singkil itu sudah meminta pemerintah Aceh. Nah, wujudnya sudah terjadi. Tanggal 20 Oktober digelar rapat Forkopimda Aceh. Nah, untuk kita ketahui, rapat Forkopimda itu rapat tertinggi, ya, rapat tertinggi di lingkungan eksekutif. Jadi semuanya ikut. Nah sekarang Gubernur kan sudah membentuk tim sedang bekerja, sedang kita melakukan persiapan-persiapan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi saya heran juga, ini ada usul kita, Kontras juga mengusulkan ini ada kelemahan. Ya, kelemahan pasti ada lah, semuanya pasti ada. Kita terapkan dulu, kita hargailah ya regulasi yang sudah ada di Aceh. Nah, kemudian ini menyangkut dengan sekte, ya. Ini kita harus paham dulu. Negara mengakui 6 agama: agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nggak ada disebut Kristen sekte ini, sekte itu. Pusing kita. Nah, kami sebagai Ketua FKUB sudah melakukan komunikasi, koordinasi ke Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama. Kita minta bantuan beliau untuk melakukan komunikasi dengan Dirjen Kristen Protestan. Apa jawaban Pak Dirjen Kristen Protestan? Saya sebagai Dirjen pusing dengan sekte-sekte ini. Jadi ini harus dipahami dulu, ya. Jadi jangan kita belum apa-apa sudah, wah ini kita, kalau begini negara, hukum belum kita laksanakan sudah kita revisi. Kita laksanakan dulu. Maka kami mengajak, ya, kami mengajak kepada semua pihak, berilah kesempatan dulu. Kita laksanakan. Kami sudah mengatakan berulang kali, pintu dialog dengan siapapun kita buka selebar-lebarnya. Jadi ini jangan sampai disalah tafsirkan seakan-akan umat Kristen tidak boleh beribadah, tidak boleh mendirikan tempat ibadah, tapi ikutilah aturan. Nah, aturan yang ada, ini Kanun nomor 4 2016, bahwa nanti ada kemacetan, pintu musyawarah, sebagaimana sudah kita lakukan sekarang ini, kita buka selebar-lebarnya. Barangkali nanti ada beberapa opsi. Kita lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang dulu. Tahun 2001 ada perjanjian. 1 gereja, 4 undung-undung. Kita anggap saja undung-undung gereja. Nah, di Aceh Singkil ada 5 kecamatan yang komunitas Kristennya itu dominan. Pulau Banyak, Gunung Meriah,
Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kiri. Ini masih sebatas pendapat pribadi kami. Nah, bahkan itu tanggal 29 Desember 2019 ada rapat Forkopimda Aceh Singkil dengan para pihak. Waktu itu ya, saya juga mendapat informasi pihak Muslim menawarkan 7 gereja. Nah, kalau kita kembali ke kesepakatan tahun 2001, 5 gereja. Tapi sebagai bentuk toleransi ditambah lagi 2 gereja, menjadi 7 gereja. Sampai tanggal 13 Maret 2020, kalau saya tidak keliru, diberi batas waktu, respon dari Kristen, ternyata apa? Kristen mengusulkan 20. Nah, ini kan mengusik. Ya, kenapa ini tidak didialogkan? Kenapa tidak didialogkan? Nah, ini yang kami tidak habis pikir. Jadi tidak ada, kemudian juga ini menyangkut dengan perlakuan. Perbedaan perlakuan antara Aceh Singkil dengan Aceh Tenggara. Kebetulan di Aceh Singkil ini kan sudah 41 tahun ini konflik. 41 tahun sejak tahun 79 sampai tahun 2020 belum selesai. Nah, baru sekaranglah kita memulai langkah-langkah untuk berdialog, mencari solusi, mencari titik temu. Nah, jadi jangan saling ngotot lah. Kedua belah pihak ini harus mundur satu langkah ke belakang untuk sama-sama kita menatap Aceh Singkil ini ke depan. Bagaimanapun, saya kira tidak ada agama yang ingin ribut. Islam juga ingin damai, Kristen, semua ingin damai. Nah, tapi umatnya ini, maka oleh karena itu saya katakan, aktor-aktor yang bermain di belakang ini, tolonglah, jangan membuat gaduh di Aceh Singkil ini. Ini 41 tahun malu kita. Jadi ini benar-benar sesuatu yang tidak boleh terus-menerus kita biarkan. Nah, mudah-mudahan di Aceh Tenggara jangan seperti di Aceh Singkil. Nah, kalau nanti kita bisa terapkan kanun ini, kenapa tidak? Nah, tapi kanun kan juga membuka ruang musyawarah. Nah, kalau sesuai dengan kanun 140, 110 ini tidak mencapai kesepakatan, musyawarah. Kita musyawarahkan lagi. Saya kira ini respon kami sementara, nanti kalau memang ada ya. Senang sekali mendengar respon Pak Nasir Zalba bahwa kalau kanun ternyata enggak memberikan solusi, maka musyawarahlah yang harus dibuka secara lebar. Nah, temuan dari asesmen teman-teman Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, dan Filosofi Institut ini kan mereka mengatakan bahwa tidak mungkin ada gereja berdiri kalau syaratnya dengan menggunakan kanun, karena dalam kanun itu kan harus ada syarat dukungan, sementara orang-orang Muslim di Aceh Singkil sudah banyak yang menarik dukungannya gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Forkopimda dalam membaca reaksi dari umat Islam yang kemudian tidak memungkinkan ya, kalau kesimpulannya temuan dari teman-teman tim asesmen ini, lalu FKUB seperti apa kalau memang ternyata nggak mungkin nih, bahkan 7 yang tadi disebutkan oleh Pak Nasir untuk gereja yang akan diproses pun karena dukungannya itu susah, maka ya bahkan 7 pun jangankan 20, 7 pun kayaknya nggak mungkin, kata temuan dari tim asesmen ini. Kira-kira Forkopimda akan memfasilitasi seperti apa agar segera ada izin pendirian rumah ibadah atau gereja-gereja di Aceh Singkil? Panitia ini belum bekerja. Jadi kalau panitia sudah bekerja, panitia lempar anduk, menyerah, ya baru Forkopimda. Ya kita ini belum
belum bekerja, baru sedang melakukan persiapan-persiapan. Nah, perlu juga saya jelaskan. Daftar dukungan, kemudian juga nah, ini kan yang sudah berlalu, maka oleh karenanya saya katakan tadi perlu dilakukan. Yang pertama, verifikasi administratif. Apakah daftar itu sesuai nggak? Namanya sesuai nggak dengan KTP? Nah, atau si A memberikan dukungan untuk beberapa tempat. Nah, kemudian kita verifikasi faktual. Hasilnya mungkin saja pengguna tidak cukup, atau pengguna cukup, pendukung tidak cukup jumlahnya. Nah, ini kita cari solusinya. Maka oleh karenanya, dialog kita kedepankan. Memang dialog ini membosankan, menjenuhkan, bahkan menjengkelkan. Tapi tidak ada pilihan lain. Saya kira dengan dialog. Meskipun yang tertulis di dalam regulasi seperti itu, tapi kan regulasi juga membuka pintu dialog, pintu musyawarah. Nah, kalau pintu ini ada, kenapa kita harus ngotot-ngototan? Kita duduk berkali-kali, berpuluh kali. Konflik Aceh aja 30 tahun baru selesai. Selesainya juga di meja perundingan, di meja dialog. Ya, di berbagai negara dilakukan dialog. Jadi nggak usah terlalu pesimis lah. Ya. Oke. Lebih pada membawa optimisme ya Pak Nasir. Jadi kalau misalnya kanun ternyata mentok, nanti Forkopimda optimis. Ini aneh ini. Iya Pak Nasir, terima kasih banyak Pak Nasir untuk statementnya bahwa optimisme di antara kita harus terus dibangun ketika kanun. Tolong bantu kami dibantu. Kami adil, ya, menempatkan posisi kedua belah pihak ini setara. Jadi prinsip kesetaraan. Tapi coba jangan, saya berharap ini aktor-aktor di luar jangan ikut bermain. Ini aktor yang banyak bermain. Saya kira demikian. Ya, makasih banyak Pak Nasir. Kita beralih ke Pak Wali Kota. Halo Pak Wali Kota Kupang. Halo, selamat siang Pak. Kembali lagi. Ya. Terima kasih banyak, saya menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh semua teman-teman, khususnya sahabat saya Pak Nasir dan dari Komnas HAM. Kemudian saya dibalik bertanya, pendekatan apa yang dikerjakan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi konflik. Bapak Ibu semua, bahwa yang jadi pemegang peranan utama itu adalah pemimpin. Pemimpinnya harus mampu menjelaskan, ya kursinya saya, menjelaskan kepada kawan-kawan kita yang tidak setuju dalam tanda petik. Tidak setuju. Apa tidak setuju? Ini kan saudaranya mau berdoa, mau beribadah. Apa salahnya? Sepanjang Anda tidak diganggu, Anda tidak diajak untuk masuk ke tempat lain, ke tempat ini, berikanlah kesempatan kepada mereka. Apalagi mereka juga saudara-saudara kita. Kalau bicara mengenai aturan, Pak, di Kota Kupang ini, mohon maaf, yang namanya itu nggak mungkin ada tempat ibadah. Justru kita memberikan ini tempat loh, Anda bisa berdoa di sini. Tanahnya ada, kita berikan pemerintah kasih ini, bangun gedungnya, Anda bisa berdoa di sini. Kalau untuk aturan Pak, yang PKBM itu nggak bisa Pak. Sampai kapanpun mereka nggak bisa bangun. Tetapi kita kedepankan adalah persaudaraan, lepaskan mereka untuk berdoa menurut keyakinan mereka masing-masing. Agama mereka, agama kita. Yang jelas itu merupakan dasar semuanya itu dasar persaudaraan dan saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau niatnya sudah memang menjegal dalam tanda petik, misalnya di sini menjegal, kita kasih tahu menjegalnya kenapa, alasannya apa. Pemimpin harus bisa menjelaskan itu. Di dalam bingkai persaudaraan itulah kita ada di sana. Kita bingkai persaudaraan inilah yang menjadi dasar kita dalam kita berdiskusi. Saya setuju sekali tadi. Memang kalau ada persoalan itu kita setuju bersama, kita diskusi bersama di meja perundingan itu. Tetapi poinnya adalah bagaimana niat kita sama-sama untuk
dalam satu tujuan membantu saudara-saudara kita. Kalau misalnya diskusinya itu sudah memang dalam hatinya udah nggak mau, ya aku mau diskusi juga tetap nggak bisa, Pak. Gitu. Tapi biar kita menjelaskan ke kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, dan juga Bapak Ibu semua, Kota Kupang ini kalau dihitung-hitung memang ada beberapa tempat yang memang aturannya nggak bisa. Tapi kita juga serahkan ke FKUB. Ada pendekatan, bukan hanya Katolik yang Muslim, yang Kristen juga ada. Yang nggak mau di ini, yang nggak mau di apa namanya dibangun itu, bukan nggak mau, tapi katanya jalan masuknya itu sempit. Jadi orang pindah ke tempat lain, kita pindahkan. Jadi bukan berarti dilarang, tapi nggak maunya itu seperti aksen nggak mau itu karena kenapa? Saya bilang, kenapa? Pak, ini jalannya masuk sesat Pak, nggak bisa kita di sini, cuma kita bangun di sini. Nah, udah begitu, bolehlah bangun ke tempat lain. Nah, itu kita kasih jalan keluarnya. Jadi kawan-kawan kita ini, saudara kita kasih apa pengertian kepada mereka. Dan juga sekali lagi Bapak Ibu semua, kita juga tidak bisa memaksakan kehendak di Kota Kupang harus sama dengan di Singkil. Masing-masing budaya daerah ada apa, tapi tetap adalah dalam lingkup kesatuan kita. Yang sampai karena perbedaan budaya, kemudian kita memaksa harus begini, harus sesuai dengan Kupang atau harus sesuai dengan Singkil. Tidak bisa. Kalau saya tidak pernah kalau ada kesalahan. Sehingga apa yang kami buat itu terobosan-terobosan yang harus kita buat untuk menjaga kerukunan itu sendiri. Itu kira-kira Pak MC atas masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wali Kota Kupang. Jadi peran pemimpin pemerintahan sangat urgent ya, sangat signifikan ketika ada terjadi pertentangan terkait kehidupan beragama di masyarakat. Terima kasih banyak Pak Wali Kota Kupang, karena dari sana terobosan-terobosan diambil untuk menciptakan toleransi di Kota Kupang yang melindungi kelompok-kelompok minoritas di sana, dalam hal ini umat Islam di NTT. Silakan berikutnya ke Pak Jafar. Pak Jafar, tadi kan rekomendasinya adalah sampai pada penerbitan pergub ya, karena dianggap kanun bukan solusi di Aceh Singkil. Kemudian kira-kira seperti dorongan meniru apa yang dilakukan oleh Wali Kota Kupang dengan menerbitkan pergub. Kenapa sampai pada kesimpulan seperti itu, Pak Jafar? Kemudian tadi respon-respon dari Pak Nasir akan lebih baik kalau kita diskusikan. Kira-kira posisi dari tim asesmen ini dengan yang disampaikan oleh Pak Nasir tentang optimisme bahwa Aceh Singkil pada saatnya nanti atau sesegera mungkin bisa mendapatkan solusi-solusi yang adil dan bermartabat seperti yang diharapkan oleh tim asesmen. Silakan Pak Jafar. Halo? Jelas ya? Ya, lanjut. Kenapa harus pergub? Pergub ini bicara tentang, seperti contohnya di Kupang ya. Pergub ini kan bicara fasilitasi pemerintah. Dulu kita pernah mengusulkan pergub tentang bagaimana antisipasi terhadap tertuduh yang dituduh aliran sesat. Tidak ada mekanisme secara normatif sehingga orang bisa menafsirkan seperti apa saja, sehingga dalam menangani isu aliran sesat di Aceh itu apa? Bunuh, bakar, usir, model-model begitu. Sehingga dengan pergub itu kan bisa diatur bahwa untuk menangani persoalan-persoalan yang dianggap tuduhan aliran sesat, maka ada tahapan-tahapannya seperti ini. Pemerintah ambil alih, pemerintah ambil peran terkait dengan ini. Nah, demikian juga di persoalan ini, persoalan kenapa pergub itu kan bicara tentang
bagaimana peran pemerintah, kita menuntut peran pemerintah. Karena di regulasi manapun seperti dalam kasus ini kan tidak ada enforcement terhadap pemerintahnya, itu pemerintah ambil andil secara besar, terutama dalam hal memfasilitasi syarat dukungan itu. Kalau seperti dikatakan lagi musyawarah segala macam, nah musyawarah kita duduk membicarakan bagaimana syarat dukungan, karena mentoknya di sini. Nah, bagaimana solusi terhadap syarat dukungan ini ketika semua syarat lain sudah dipenuhi, kan begitu. Makanya kita bilang ada banyak kendala dalam regulasi yang jika tidak direvisi akan berdampak pada persoalan di lapangan. Kanun itu tidak mengakomodir persoalan renovasi, tidak ada. Itu salah satu kelemahan kanun. Dalam RDPU kita sudah sampaikan berulang-ulang terkait dengan itu. Demikian juga syarat dukungan. Kita sampaikan kok masyarakat sipil di RDPU sebelum kanun itu disahkan itu, kita sampaikan itu di rapat RDPU itu. Kenapa warga Kristen tidak merenovasi? Karena mereka tidak berani. Karena renovasi itu yang lama kan dirubuhkan. Ketika dirubuhkan, kok renovasi? Mana izinnya segala macam? Ini kan bangunan baru sudah muncul lagi. Jadi kita sangat optimis persoalan sikil akan selesai. Karena kita optimis persoalan sikil ini bisa selesai, walaupun faktualnya begitu, walaupun kebijakannya seperti itu, maupun implementasinya seperti itu, maupun perspektif pengelolaan keberagamannya seperti itu, kita tetap optimis. Maka kita berangkat ke Singkil untuk menjadi bagian dari optimisme penyelesaian. Sama juga dengan revisi kanun. Revisi segala macam itu yang nggak dibaca itu nggak menghargai kanun. Kalau nggak menghargai kanun itu hapus kanun itu baru nggak menghargai. Tapi yang kita sampaikan revisi kanun. Kenapa revisi kanun? Karena ada pihak-pihak tertentu yang terdiskriminasi, terganggu haknya. Karena seharusnya itu menghormati, tetapi kok dikurangi haknya itu dengan tidak boleh merenovasi. Umat Kristen berada dalam posisi yang tidak berani melakukan. Kenapa? Tidak ada jaminan sama sekali kalau secara kanun. Karena kalau di Aceh itu bicara kanun segala macam, itu kan pasti muaranya kan syariat Islam. Makanya kami makanya kami baca berdasarkan peta di lapangan tadi, maka pihak-pihak tertentu itu bisa mengarahkan persoalan-persoalan yang katakanlah tidak menghargai syariat Islam kepada kepentingan-kepentingan yang lain. Ya kalau kita bilang aktor, ya pemerintah itu kan aktor. Pemerintah itu aktor, FKUB itu aktor. Tapi kan aktor juga yang bermain dalam mensinergiskan segala visi, ide, dan gerak untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya pikir pembicaranya tetap pada bagaimana titik temu. Sekarang saya sampaikan, keinginan Muslim seperti ini, keinginan Kristen seperti ini. Bagaimana titik temu yang kedua-duanya bisa terakomodir? Tidak memberatkan kepada salah satu pihak tertentu. Jika bicara muaranya bahwa ini syariat Islam, segala macam menghormati syariat Islam, bagian mana yang tidak menghormati syariat Islam dengan pendirian gereja? Sedangkan Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu menjamin agama lain bisa beribadah secara aman, damai. Nggak ada. Mau merujuk ke mana? Di mana tidak menghargai syariat Islam misalkan. Ini bicara opini-opini di luar tersebut. Nah, ada pelajaran penting bagi kita adalah tata kelola. Tata kelola bagaimana mengelola itu dengan perspektif keberagaman. Perspektif keberagaman itu bicara dia tidak bicara pada berbasis agama, tetapi berbicara pada basis warga negara, yang semua warga negara itu punya agama, punya keyakinan masing-masing, punya cara ibadah masing-masing, punya tempat ibadah masing-masing. Nah, bagaimana negara hadir, aktor-aktor negara hadir dan berperan dalam melakukan upaya-upaya seperti itu. Saya pikir demikian, Bung Toy. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jafar.
kami berlanjut ke Pak Tovan. Pak Tovan Damanik, apa ada yang ingin disampaikan? Ya, Kalau, saya semua ya. tadi saya sampaikan ya. Jadi tadi ada kerangka ideal yang sudah saya sampaikan. Itu kerangka ideal yang kita tidak bisa kita memang datang dengan kerangka ideal seperti itu. Ada konstitusi yang jelas, ada undang-undang yang sudah jelas, ada kovenan konvensi yang itu sudah menjadi bagian dari hukum nasional kita. Nah, tetapi memang dalam prakteknya ini kan banyak juga ya peraturan-peraturan yang lebih di bawahnya itu yang tidak sejalan misalnya. Inilah yang menjadi tugas kita semua untuk melakukan review. Komnas tadi saya katakan melakukan kajian PBM itu, dan dari kajian itu kami sudah menyampaikan usulan untuk review. Bahkan meningkatkan statusnya nanti menjadi peraturan presiden. Sudah kami sampaikan langsung kepada menteri terkait dan langsung pada presiden disampaikan. Tadi yang saya katakan sudah diangkat oleh presiden dalam salah satu bagian pidatonya itu. Jadi saya ingin kasih tahu pada teman-teman background kenapa presiden bicara intoleransi dan rumah ibadah itu dari laporan yang kami diskusikan pada beliau ketika kami mengundang untuk Pak Presiden nanti pidato kenegaraan pada tanggal 10 itu. Kita kan tidak hanya minta itu, tapi kita diskusi panjang waktu itu tentang macam-macam kasus, ya, macam-macam isu juga. Salah satunya tentang ini. Teman-teman bisa baca juga laporannya, sudah dipresentasikan berkali-kali. Laporan itu seingat saya sudah diposting di website Komnas HAM. Jadi bisa dibaca dan dipelajari. Tentu terbuka juga untuk ada masukan-masukan dari berbagai pihak. Nah, untuk kasus Singkil, saya kira saya menangkap bahwa ada kehendak ya. Itu yang menarik menurut saya karena Komnas sudah berkali-kali kasus ini sudah 40-an tahun, kemudian timbul kekerasan berkali-kali, dan ketika kami tawarkan untuk berunding gitu ya, musyawarah itu semua pihak menyambutnya gitu ya. Itu yang saya kira satu nilai lebih. Marilah kita lihat itu sebagai peluangnya gitu. Jadi saya sekali lagi menghimbau untuk kita nggak usah perdebatkan lagi di ruang terbuka karena nanti bisa jadi salah tafsir juga. Berdebatnya nanti aja di dalam ruang musyawarah itu. Dalam arti ketika kan saya katakan tadi, kalau ketika orang berkomunikasi tatap muka, suasana kehangatannya ada. Jadi kalaupun misalnya ada kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang mungkin berbeda, akan lebih mudah untuk mempersamakannya ketimbang pernyataan-pernyataan di luar pertemuan langsung itu. Sehingga pertemuan ini memang menurut saya mengawali, kalau seandainya bisa selesai besok ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya nggak bisa, kita berharap para pihak ini mau duduk lagi sampai kemudian ada titik temu. Titik temu itu bisa jadi bukan titik temu yang final, ya. Kan perundingan bisa di mana-mana terjadi, perundingan itu bisa berkelanjutan. Ini kami Rabu nanti juga masih membicarakan kelanjutan dari MOU Helsinki dengan tokoh-tokoh Aceh. Jadi artinya MOU Helsinki aja dalam implementasinya masih orang berdebat lagi, mendiskusikan lagi. Undang-undang pemerintahan Aceh, pasal mengenai KKR aja masih ada perdebatan. Tapi kan itu lebih baik perdebatannya di ruang diskusi gitu, di ruang ruang musyawarah ketimbang kembali lagi ke posisi yang dulu di mana orang masing-masing angkat senjata kan itu. Jadi yang orang harus pahami bahwa ketika mau duduk berunding, bermusyawarah, berdebat sekeras apapun itu jauh lebih baik daripada orang mengambil jalan yang kita sebut sebagai pendekatan kekerasan atau violence itu ya. Nah, itu saya kira poinnya. Jadi kita doronglah besok supaya semua pihak mau saling mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tovan Damanik. Silakan Pak Hendra. Halo, terima kasih Bang Taufik. Dua rangkaian acara yang sama, kita juga mengundang beberapa pemangku kepentingan juga besok untuk lebih mendialogkan hasil temuan kita. Kita mengundang suaranya agak dideketin. Ya. Kita juga mengundang FKUB, mengundang Kemenak, mengundang beberapa yang lain untuk besok kita mendialogkan lebih serius tentang hasil temuan kita. Kenapa kita memasukkan isu meminta meninjau ulang terkait dengan
2016. Salah satu temuan kita di lapangan adalah, karena kan ini berbicara rumah ibadah itu berbicara rumah ibadah pada level desa, atau kalau tidak cukup di desa baru bicara pada level kecamatan atau kemukiman. Temuan kita misalnya di Aceh Singkil ada beberapa desa yang penduduknya itu mayoritas Kristen. Artian untuk mendapatkan dukungan, syarat pendukung pasti dia punya keterbatasan. Karena kan dia mau dirikan gereja di desa A, tapi dukungannya dari desa B, itu pasti akan sangat berbeda bentuknya. Di situ salah satu hal yang mungkin kita lihat dalam kanun itu tidak mengakomodir itu. Dan bagi-bagi daerah mayoritas agama tertentu, baik Hindu atau tidak, itu gimana proses dia mengajukan ibadah, karena syarat untuk dapat pendukung dia pasti nggak akan bisa terpenuhi. Syarat untuk mendapatkan dukungan dia akan sulit untuk terpenuhi. Anggaplah misalnya beberapa desa di Singkil, terutama di Kabupaten Paris, di temuan ada desa yang penduduk di luar Kristen itu hanya 10 kakak, dan kalau dihitung dari segi populasinya tidak 110, itu juga jadi temuan. Yang kedua, kenapa juga kita melihat maaf Pak Hendra, apa internet saya atau memang putus-putus Pak Hendra? Oh, sorry. Putus-putus suaranya memang. Saya menemukan Kontras Aceh menemukan beberapa titik di Singkil itu ada daerah-daerah yang mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen. Ya, penduduk di luar agama Kristen itu hanya beberapa kakak. Dan di kanun itu tidak mengakomodir itu. Karena bicara rumah ibadah berbasis desa. Nah, desa Kerangan ingin mendirikan rumah ibadah, tapi setelah mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen, itu yang sudah sebuah hal yang kita persipil dalam kanun itu, karena kan kanun ini bukan hanya bicara rumah ibadah umat non Muslim, tapi juga bicara rumah ibadah Muslim. Walaupun kita menemukan misalnya kasus Masjid Muhammadiyah di Samalanga, Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, kita menemukan itu, dan juga dari situ kita melihat artian Masjid Samalanga itu tidak ada upaya penyelesaiannya, tidak ada celah untuk penyelesaian. FKUB sebagai sebuah lembaga yang punya kewenangan untuk berbicara tentang kerukunan umat beragama, itu tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan kasus masjid yang ada di Samalanga. Nah, kayak ini temuannya. Masjid Samalanga itu siapa yang akan menyelesaikan problemnya? Itu bukan kewenangan FKUB, itu menjadi kewenangan siapa dalam sistem administrasi pemerintahan Aceh. Karena PBM nomor 8 dan nomor 9 itu menjadi kewenangan daripada FKUB. Kanun Aceh. Yang kedua juga benar seperti yang kita temukan di temuan kita lagi. Dalam konteks renovasi, saya anggaplah beberapa rumah ibadah di luar Singkil, karena kita bicaranya konteks rumah ibadah, walaupun lebih kita kontekskan ke Singkil. Rumah ibadah kita anggaplah rumah ibadah di HKBP yang ada di Banda Aceh, yang kita tahu sejak pasca tsunami banyak bangunan di dalamnya itu yang sudah mulai rusak-rusak. Kalau dia ingin melakukan renovasi, dia harus menggunakan jalur yang mana? Apakah dia harus kembali menggunakan jalur izin, atau dia punya celah sendiri untuk melakukan renovasi? Bacaan saya terhadap Kanun nomor 4 tahun 2016 itu tidak ada ruang itu juga. Beberapa itu maksudnya yang mesti, ya satu sisi kita apresiasi, ini ada sebuah aturan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat, tapi di sisi lain ini masih punya celah-celah yang bisa digunakan oleh para pihak untuk membuat Aceh tidak rukun. Tiba-tiba anggaplah gereja di Banda Aceh, HKBP Banda Aceh yang sudah punya izin, dia ingin lakukan renovasi, dia mesti mengajukan renovasinya kemana? Apakah
apakah izin renovasinya tetap ke KPTSP dengan persyaratan yang ABC ini atau seperti apa? Ini mungkin problem ini, persoalan ini bisa kita dialogkan dengan yang lebih detail. Kita undang Pak Baron, kita undang Pembimas Kristen, kita undang Kemenak, kita undang FKUB, kita undang Ketbangpol, kita undang Asisten 1, dan ada sekitar 7 lembaga yang menurut kita yang punya kompeten ini. Semoga acara Komnas HAM sudah, kami nggak tahu ternyata beradu dengan acara Komnas HAM. Ya kalau itu kita besok siang mungkin bisa berdialog lebih matang. Benar kata Pak Topan, ketemu tatap muka itu akan lebih mudah untuk kita berdiskusi seperti yang selama ini mungkin yang saya lakukan dengan Pak Nasir Jalbah. Saya kembalikan Bang Tauhid. Ya, terima kasih Pak Hendra. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa ada opsi raise hand, tunjuk tangan. Nanti kami kasih kesempatan untuk berkomentar. Tapi memang karena waktunya pendek, biar ada respon dari para narasumber, minimal atau maksimal 3 menit ya untuk yang ingin komentar langsung. Ada tambahan dari narasumber atau para yang pemberi materi? Karena diskusinya sepertinya di chat rame. Pak Wali Kota juga urun pikiran di kolom chat. Apa sebaiknya mungkin dibicarakan di ruang yang lebih umum disampaikan. Ada enggak teman peserta yang ingin menyampaikan langsung? Silakan. Mas Tauhid, boleh aku nanya? Iya, silakan ya. Nama dari mana, organisasi atau lembaganya apa, dan singkat. Silakan Kak Azharul Husna. Oke, terima kasih Mas Tauhid. Aku Husna, masyarakat sipil dari Luxmawe, ya mau tanya. Tadi sempat aku baca-baca juga, habis ada penjelasan dari para narasumber ya. Kalau kita ngebaca SKB 2 Menteri, memang kan disebutkan 90/60 nih. Nah, tapi Kanun nomor 4 tahun 2016 itu menyebutkan 140/110, artinya 140 masyarakat yang punya kartu tanda penduduk per 110 masyarakat sekitarnya. Kemudian aku jadi penasaran nih, biasanya ketika sebuah regulasi atau peraturan dibuat, kan ada naskah akademik nih. Nah, penasaran apakah satu di naskah akademik disebutkan kenapa ada perbedaan jumlah tidak mengikuti SKB 2 Menteri misalnya. Nah, itu memang sah-sah saja sih, tapi dasar perhitungannya gitu, atau mungkin ada kajian atau analisa tertentu sehingga angka 140/110 itu, karena kalau dilihat dari angkanya ya itu melampaui nasional gitu ya. Tapi bukan itu permasalahannya, tapi pemilihan angka itu kenapa. Nah, itu saja. Terima kasih Mas Tauhid. Terima kasih Kak Husna. Ada 2 atau 1 lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa juga komentar. Ya, saya boleh juga, Pak. Sudah raise hand itu tapi tidak dipersilakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Bang Kevin. Oke, perkenalkan nama saya Kevin Sidianto Padang dari Pemuda Aceh Singkil. Di sini saya mau bertanya, kenapa sih harus ada faktor pendukung dari luar? Contohnya kan, ini kami Kristen mau mendirikan rumah ibadah di desa kami gitu kan. Tapi di aturan kami harus mencari pendukungnya sekitar 120 antara sampai 140. Sedangkan umat di luar dari Kristen ya, di desa kami hanya 5 kepala keluarga. Jadi saya harap aturan ini kalau bisa dihapuskan, karena
nggak ada gunanya itu untuk hanya faktor pendukung. Yang penting kita persyaratannya untuk mendirikan rumah ibadah itu kan jemaatnya udah mencukupi, tapi kita harus mencari lagi faktor pendukungnya. 140 dari mana kita cari gitu, Pak. Yang kedua pertanyaan saya ini tentang kanun ya. Saya lupa ada aturannya itu tentang syarat-syarat mendirikan rumah ibadah. Ada poin terakhirnya itu saya lupa di pasal mana terbentur itu ada di poin terakhir pengecualian aturan ini tidak berlaku di dalam mendirikan musholah dan masjid gitu. Artinya di situ Pancasila di sila kelima sudah diciderai oleh aturan kanun ini. Gitu. Ya, ketangkap pertanyaannya Bang Kevin. Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan saja ya, kawan-kawan. Di sini pertama pertanyaan dari Husna adalah dasar perbedaan. Boleh saya tambah nggak? Bung Toik, halo Bung Toik. Ya. Ada 2 lagi yang representatif untuk bicara saya pikir di forum ini. Ada Khairil Akbar yang sudah resen. Satu lagi ada Frida itu, Kak. Frida Siska Siombing yang dari Singkil. Saya pikir bisa dipersilakan 2 ini dengan waktu yang singkat, Bung. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Jafar. Silakan Bang Khairil dan Firda untuk menyampaikan pertanyaannya atau pernyataannya. Ya, baik. Saya mencoba memberi sedikit pandangan terkait dengan ada kesalahan dalam penerapan syariat Islam di Aceh, ya. Bahwa konstitusi kita itu kalau berbicara hak beragama itu adalah yang paling prinsipil, tidak dapat dikurangi. Karenanya di dalam Memorandum of Understanding ada pengecualian kewenangan pemerintah Aceh di sana, yaitu di bidang kebebasan beragama. Yang karenanya pelaksanaan syariat Islam itu tidak boleh mengatur kebebasan beragama ini. Kebebasan beragama itu salah satunya adalah kebebasan dalam menjalankan agama. Nah, surat bersama SKB 2 Menteri itu pun sebenarnya problem. Kenapa? Dia justru menjadi lebih rendah dibanding kanun. Nah, ini menjadi problem. Kenapa? Karena sebenarnya ketika itu diatur lewat undang-undang, pengaturan syarat-syarat harus ada persetujuan dari penduduk lokal dan sebagainya. Ini adalah persyaratan yang inkonstitusional karena setiap orang. Jadi hak asasi itu dilindungi ataupun dibuat karena memang ada potensi kesewenang-wenangan dari mayoritas. Karenanya perlu ada hak asasi manusia. Kalau kemudian hak asasi manusia harus tunduk kepada mayoritas, ya, maka ini sudah berseberangan dari asal mula hak asasi manusia itu didengungkan. Nah, di sini saya mau katakan bahwa syariat Islam hari ini itu memang sama sekali sudah menyalahi undang-undang pemerintah Aceh itu sendiri, ya. Jadi sudah menyalahi MOU, menyalahi Undang-Undang Dasar, menyalahi UU-PA-nya sendiri yang didasarkan artinya yang menjadi pertimbangan hukumnya di sana begitu. Nah, kalau kita mau belajar secara aspek sosiologis ya di masyarakat, yuklah orang-orang Aceh. Saya pernah bawa dulu Dr. Kamaruzzaman ketika dia pergi ke Aceh Tenggara, dia terkejut, terkagum-kagum melihat Aceh Tenggara ya dengan jumlah gereja yang sangat luar biasa banyaknya. Kenapa tidak ada konflik? Karena memang kita di sana bergaul, bercerita, berbagi ilmu. Tidak ada istilah-istilah di mana guru kami yang Kristen di sana itu ingin mengkristenkan kami. Tidak juga bagi orang-orang Islam yang ketika dia mengajar di gereja lalu imannya goyah, lalu dia masuk Kristen. Ayah saya itu adalah guru dan dia pernah mengajar di gereja. Di sana memang tidak ada problem yang begitu. Kenapa? Karena jangankan kita memahami mereka ya, kita justru memang sudah bergaul dengan mereka. Bahkan di Aceh Tenggara itu, kalau kita mau pahami bagaimana kultur masyarakatnya, mereka bisa menguasai lebih dari bahasa-bahasa yang dikuasai oleh orang Aceh.
Orang Aceh kebanyakan bisa menguasai satu bahasa, orang Aceh Tenggara itu bisa menguasai bahasa Alas, bisa menguasai bahasa Gayo, bahasa Batak, bahasa Karo, dan bahasa-bahasa yang dominan digunakan oleh orang-orang Kristen di sana gitu. Ini harusnya yuk kita belajar ke Aceh Tenggara, dan harusnya memang syariat Islam itu tidak sekedar bagaimana mengkonstruksikan pikiran-pikiran alim ulama di Aceh, tapi juga libatkan dong partisipasi orang-orang minoritas ini. Apakah mereka setuju dengan peraturan seperti ini atau tidak, atau bagaimana? Karena kalau hukum tidak melibatkan partisipasi, maka akan sulit diterapkan dan tentu pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran di sana. Mungkin demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Hairil Akbar. Silakan Kak Firda. Kak Firda belum di-unmute itu. Di-unmute dulu Kak Firda. Pendek ya Kak Firda. Halo? Ya, silakan. Ya, udah dengar? Ya, silakan dengar? Kak Frida. Sudah ya, jelas. Assalamualaikum. Udah jelas. Saya tidak mengulangi. Jadi perkembangan di Aceh Singkil mungkin yang terkini, ini persoalannya sebenarnya di tingkat masyarakat biasa itu tak ada persoalan. Artinya pendirian rumah ibadah itu tidak mengalami kendala sebenarnya jika hampir semua elemen itu mengedepankan rasa saling persaudaraan. Di Aceh Singkil itu semuanya hampir punya marga. Saya sendiri orang Batak, Toba, Siombing, lama di Singkil dan semuanya kita bersaudara di situ. Nah, mungkin akan sulit diterapkan di Aceh Singkil seperti yang terjadi di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara tidak ada konflik, bahkan semuanya saling damai. Persoalan di Aceh Singkil pernah ada konflik. Jadi ketika itu setelah konflik, ada satu gereja membuat perizinannya, mengurus perizinannya, dan hampir lengkap umat Muslim juga menandatangani. Tapi pada saat itu dicabut semua, kita tidak tahu. Pastinya ini akan mereka mengalami psikologis yang luar biasa, mungkin mengalami penekanan di situ. Kalau diterapkan secara kanun, ini bertahun-tahun ini tidak akan selesai. Pak Nasir Zalba tadi mengatakan ini akan ada dialog, mungkin akan memerlukan waktu yang lama. Saya pikir kalau ini dilakukan dengan dialog dengan waktu yang lama, orang-orang yang terlibat itu harus dikembangkan kembali. Jadi artinya tidak ditemui hanya orang-orang itu saja yang sebagai umat Muslim. Saya sangat berharap, dan di kedua belah pihak juga sebagai umat Nasrani. Saya sangat berharap sekali proses dialog itu lebih luas kepada masyarakat yang benar-benar mereka itu berdekatan dan berdampak terhadap persoalan-persoalan perizinan itu tadi. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Saya menunggu nih Pak, karena dari 79 sampai sekarang tak selesai-selesai, atau jika ada upaya lain bagaimana kalau dibuat kesepakatan kembali. Untuk yang hampir 80% itu silakan mendirikan rumah ibadahnya, yang 80% Nasrani misalnya. Tapi yang mungkin 50-50 itu akan dilakukan dialog lebih mendalam. Saya pikir itu, dan tolong sekali lagi dilibatkan masyarakat setempat yang benar-benar mereka tidak mengalami intimidasi dan lain sebagainya. Bebas melakukan pendapatnya. Saya pikir itu dulu yang perlu saya sampaikan. Untuk langkah-langkah ke depan, saya sangat bersyukur proses ini sudah diambil alih oleh Provinsi Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Frida. Kita sudah di 11.51, tinggal 10 menit lagi. Ada yang tunjuk jari, Mufkirul, apakah ya, apakah boleh Pak Jafar? Boleh. Satu saja ya. Siap, Bang. Ya, pendek aja Pak Mufkirul. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak didekatkan ke monitor suaranya.
tambahin sedikit masalah yang mungkin kita nggak jelas Bang. Kurang jelas Bang ya. Menambah sedikit apa yang disampaikan oleh Mbak Siska tadi, memang itu keadaannya kita harus bisa fokus pada diskusi sebenarnya yang sudah. Cumanya ini kita harapkan agar tidak Kabupaten Aceh Singkil ini seperti ada lempar bola gitu. Jadi keseriusan dari pemerintahan itu sangat kita harapkan, apalagi ini kan permasalahannya bukan permasalahan konflik beragama Bang ya. Kita lihat ini hanyalah konflik administrasi yang ada tentang pemberian izin untuk rumah ibadah. Jadi kalau bisa ini jangan dibawa ke ranah konflik beragama. Segala administrasi itu bisa diselesaikan jika kedua belah pihak taat terhadap aturan yang sudah ada, baik itu kanun, SKB 2 Menteri ataupun UPA yang ada di Aceh. Karena kita hidup di Aceh, artinya undang-undang atau aturan yang ada di pemerintahan daerah Aceh itu wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jika ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang merasa aturan itu memberatkan mereka, bisa dilakukan review terhadap aturan-aturan yang ada. Jadi untuk review itu sendiri kita harus duduk diskusi, mencari solusi terbaik untuk Kabupaten Aceh Singkil. Yang jelasnya permasalahan yang ada ini bukan masalah konflik beragama, tetapi masalah aturan yang mungkin ada yang keberatan terhadap keadaan atau keberadaan undang-undang atau aturan yang ada di Aceh atau Kabupaten Aceh Singkil. Saya pikir itu saja perkembangan pada kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kayaknya ada gangguan suara ya. Ya, jaringannya kurang bagus. Ya. Terima kasih Mufkirul. Mungkin dari para narasumber, karena tadi pertanyaannya sebenarnya jelas sekali ya, banyak tentang kanun pendirian rumah ibadah, termasuk juga pergeseran atau perbedaan dari 110 untuk dukungan dan 140 untuk pengguna. Yang di PBM itu sebenarnya 90 dan 60. Kira-kira pertanyaannya lebih ke sana ya. Di samping juga banyak harapan di Aceh Singkil untuk masyarakat sipil dan pihak-pihak tertentu membangun dialog terkait pemenuhan hak-hak beribadah dan pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil. Pak Ketua FKUB, silakan untuk menyampaikan responnya. Nanti langsung disambung oleh Pak Jafar, Pak Wali Kota, dan Ketua Komnas HAM. Masih di mute, Pak Nasir. Halo? Sudah jelas, Pak Nasir. Jelas? Ya, saya kira pertanyaan Husna tadi ini lebih tepat yang menjawabnya DPRA lah, ya, atau eksekutif. Nah, saya juga tidak tahu persis kenapa di PBM 90 pengguna, 60
pendukung. Lantas kemudian di Pergub bertambah lagi 110 pengguna, 90 pendukung. Bahkan di Kanun bertambah lagi dari 140 pengguna dan 110 pendukung. Nah, ini lebih tepat nanti dijawab. Saya kira besok juga ada FGD yang digelar oleh Kontras. Di sana hadir perwakilan dari DPRA. Mungkin bisa menjawab pertanyaan ini, tapi besok jawabannya. Nah, kemudian pertanyaan Khairil, saya kurang jelas ini Pak Tri. Pertanyaannya. Halo? Halo? Ya, halo. Ada pertanyaan dari Kevin. Sebenarnya lebih ingin mendapatkan penjelasan. Benar nggak sih ada pengecualian kalau gereja itu harus sesuai dengan kanun, pendukung dan pengguna 110 dan 140, sementara kalau musola dan masjid tidak. Apakah ada klausul seperti itu dalam kanun? Kalau seperti itu berarti memang aturan ini seperti yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan Kontras dan LBH Banda. Ya, memang di kanun pengecualian masjid. Ya, masjid tidak berlaku kanun ini. Nah, jadi, saya kira ini semuanya menjadi bahan masukan. Ya, silakan aja nanti para pihak, bisa saja Kontras, bisa saja masyarakat sipil lainnya untuk ya apakah menyampaikan kepada DPRA atau kepada pemerintah Aceh itu, ya silakan aja lah. Nah, saya kira kemudian dari Frida, saya berterima kasih Frida. Ya, kita insya Allah akan membuka dialog dengan seluruh komponen masyarakat sipil. Nah, sehingga persoalan Aceh Singkil ini jangan lagi berlarut-larut. Nah, kalau bisa dalam tempo 5 atau 6 bulan ke depan ini persoalan Singkil sudah selesai, sehingga kita tidak hanya berkutat masalah jumlah tempat ibadah, tapi ada persoalan lain yang lebih besar di Singkil. Ini masalah ekonomi. Nah, apalagi Singkil ini stigmanya adalah daerah yang sangat tertinggal. Nah, maka oleh karena itu tentu kewajiban pemerintah Aceh dan pemerintah Aceh Singkil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kita tidak lagi berputar-putar pada masalah tempat ibadah. Jadi kalau bisa kita sederhanakan, bisa kita kita mencari solusi yang terbaik. Kenapa kita harus berbelit-belit menyelesaikan masalah ini? Ya tentu lewat dialog lah semuanya bisa kita lakukan. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa manakala pasal 13 ini tidak bisa diterapkan, ada pasal 26, dibuka ruang oleh kanun di pasal 26. Saya kira demikian, Mas Toib. Ya, terima kasih banyak Pak Nasir. Silakan. Halo Jafar. Pak Jafar. Halo. Ya. Jelas suaranya. Ya, sekalian closing statement ya Pak Jafar, karena udah jam 12. Saya mau kasih ini di mana letak perbedaan antar kanun itu. Sudah muncul ya? Nah, kembali lagi ke persoalan itu tadi, bahwa hari ini ada persoalan yang sangat krusial sekali terkait dengan kanun, keberadaan kanun nomor 4 tahun 2020. Kanun nomor 4 tahun 2016 itu. Nah, saya gambarkan beberapa temuan ya. Peraturan-peraturan ini perbandingannya bisa dilihat itu. Dalam Pergub nomor 5 2007 berlaku untuk semua rumah ibadah tanpa kecuali.
Kemudian segala persyaratan tidak berlaku bagi rumah ibadah Muslim. Itu dalam kanun nomor 4. Artinya saya mau sampaikan, jika pemerintah tidak bisa mencerdasi, merespon suara-suara terkait dengan bagaimana kondisi di lapangan ini, maka pemerintah itu, ini saya sampaikan poin yang sangat penting, maka pemerintah itu memiliki kecenderungan melalui regulasi, apakah kanun, memiliki kecenderungan untuk membatasi rumah ibadah di luar Islam. Ini harus dicamkan, ini harus dipahami oleh pemerintah Aceh maupun pemerintah lainnya di seluruh kabupaten kota di Aceh. Jadi tidak bisa begitu saja, jadi sebentar-bentar sedikit-sedikit bicara peraturan segala macam, penuhi segala peraturan. Ya oke, kalau itu bisa dipenuhi. Ketika ada kendala dalam memenuhi peraturan, sedangkan itu menyangkut dengan hak konstitusional, hak dasar, bagaimana pemerintah ambil peran dalam persoalan ini? Saya pikir ini harus dicerdasi, bahwa kita sedang sama-sama ingin masuk ke wilayah bagaimana cara pemerintah itu tidak cenderung membatasi keberadaan rumah ibadah di luar Islam. Ini poin yang paling penting. Terima kasih, Bung Toik. Ya, terima kasih banyak Pak Jafar. Silakan Pak Wali Kota, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, apakah masih bergabung? Ada. Bapak. Ya, silakan Pak. Ya, closing statement saya bahwa kebersamaan anak bangsa itu perlu dihargai satu dengan yang lain. Saling menghormati satu dengan yang lain. Dan yang paling penting bahwa tidak bisa digeneralisir. Keadaan di Aceh Singkil dengan di Kupang akan berbeda. Tetapi kalau kita berdasarkan pada satu kesatuan, yaitu kebersamaan status kita sebagai anak bangsa, saya pikir masalah yang krusial apapun kita bisa selesaikan. Dan yang paling penting menurut saya adalah tokoh sentral dalam menangani kedua persoalan ini. Pemerintah harus berdiri pada titik sentral untuk memastikan bahwa semuanya bisa terakomodir dalam tanda petik, sehingga persoalan-persoalan yang muncul itu bisa diminimalisir dengan dijembatani oleh pemimpin yang ada di sana. Bukan saja pemerintah daerahnya, tapi juga terutama FKUB yang merupakan organisasi yang mempersatukan kita bersama di satu tempat. Saya kira yang paling penting itu, Pak. Terima kasih memberkati kita semua. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Silakan Pak Ketua Komnas HAM, Pak Tovan. Ya, apa lagi? Ya, closing statement, optimisme yang tadi sudah disampaikan di ruang diskusi ini, kira-kira akan dibawa kemana untuk Komnas HAM? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa gambaran besarnya Komnas sudah ya. Dan kajian itu kita dorong untuk menjadi review terhadap PBM gitu. Jadi PBM itu memang kita dorong untuk direview konseptualnya semua ya, dan ditingkatkan statusnya menjadi Perpres. Itu sudah kita bicarakan dengan Menko Polhukam, dengan menteri terkait, dan juga dengan Presiden langsung. Sinyalnya waktu kami bicarakan lampu hijau, tapi kan kita akan lihat bagaimana nanti langkah-langkah dari pemerintah. Kami hanya mendorong supaya itu bisa disegerakan ya, dengan memperhatikan tadi prinsip dan norma hak asasi bahwa beribadah itu adalah hak asasi gitu. Negara wajib untuk melindunginya. Itu prinsipnya, jangan dibalik gitu. Kami melihat ada cara pandang yang mindset yang keliru di dalam PBM itu. Kedua, ya tentu saja aturan yang tidak bersifat. Marilah kita memulasi yang itu memang memastikan bahwa regulasi itu melindungi hak dan kemudian membuat orang lebih leluasa untuk beribadah. Isu lain bahwa ini motif ini mitup segala macam itu kan persoalan hukum. Ya.
Itu soal hukum. Kedua, ingin kata itu kita selesaikan juga ini karena kan di bawah masih banyak aturan-aturan kanunkah, perdakah, atau mungkin tata budayaan ya. Nah, ini kan kita harus lihat juga di daerah tertentu dia tidak tertulis tapi sesuatu yang kita anggap sebagai norma budaya di situ. Nah, norma budaya ini kan juga harus kita hormati gitu. Caranya tadi saya katakan harus dibuka seluas mungkin ruang berdialog para pihak itu, mencari solusinya. Karena apapun ada ketentuan yang ideal sekalipun kan kita udah lihat itu. Ternyata dalam prakteknya masih banyak penyimpangan-penyimpangan. Apakah karena para pihak misalnya menafsirkan berbeda, atau karena punya kepentingan berbeda, atau karena penegakan regulasi itu tidak secara teguh dijalankan. Itu kan terjadi juga banyak kasus yang kami terima itu. Misalnya udah jelas-jelas itu ada serangan, tapi tidak ada tindakan hukum. Padahal serangan yang sifatnya fisik itu pelanggaran hukum. Jadi bukan didialogkan, tapi harus ada penegakan hukum. Kan masih banyak hal seperti itu terjadi. Karena itu di lapis bawah ini kita harus bersama-sama membuka ruang dialog. Ya, tadi saya katakan lebih bagus memilih bertemu langsung untuk bermusyawarah daripada kita memperdebatkannya. Saya nggak usah sebut lah ya, tapi banyak kasus yang dibawa ke Komnas HAM, kemudian diperdebatkan di media misalnya. Orang tersinggung, yang terjadi apa? Kasusnya nggak diselesaikan, yang ada dia melaporkan orang itu untuk pencemaran nama baik lah atau apa gitu. Tambah kasusnya. Kasus rumah ibadahnya belum selesai, tambah kasus lagi yang namanya pemindanaan orang gitu. Polisi karena ada laporan, dia teruskan juga laporan itu. Nah, apa kita mau nambah kasus kan? Sebaiknya enggak kan, kalau bisa mengurangi kasusnya, jadi bukan menambah. Jadi saya selalu mengajak banyak para pihak, karena ini terus terang aja kita harus akui, kadang-kadang sangat sensitif gitu masalah ini. Jadi kalau yang masalah sangat sensitif ini, sekali lagi saya katakan bertemu langsung itu lebih baik daripada kita mendiskusikan, memperdebatkannya di ruang terbuka yang kadang-kadang ada hal yang kita kira itu baik, tapi ternyata bisa sensitif buat orang lain. Jadi saya menyambut baik ketika para pihak kami tawarkan untuk bertemu besok ya di Banda Aceh, para pihak itu bersedia. Ini satu pintu masuk. Ya, mudah-mudahan nanti ada penyelesaian. Walaupun saya katakan penyelesaiannya mungkin tidak bisa paripurna, kan begitu ya. Kalau bisa ya bagus, alhamdulillah gitu. Satu kali paripurna itu luar biasa. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa paripurna, maka kita lanjut lagi dialog berikutnya. Nah, dengan satu kepastian, jangan kita melakukan langkah-langkah yang kita sebut sebagai tindakan kekerasan yang melawan hukum. Karena kalau itu kita kedepankan, maka nggak akan pernah ada itu penyelesaian. Yang ada adalah kita menambah ruwetnya masalah. Daerah itu pasti akan semakin bermasalah karena kekerasan akan dibalas dengan kekerasan, kan seperti itu. Kita ingatlah dulu bagaimana peristiwa di Maluku, Poso, Kalimantan Barat. Nggak ada yang menang menurut saya itu. Semua rakyat Indonesia kok. Walaupun misalnya yang ini merasa dia heroik, tapi sebenarnya pada dasarnya tidak ada yang jadi hero. Yang ada adalah semuanya menjadi korban dari kekerasan itu. Saya kira Aceh sudah puluhan tahun mengalami konflik, pasti menyadari bahwa konflik itu sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat. Karena itu jalan musyawarah harus dikedepankan. Seperti apapun nanti ya kita lanjut lagi. Tidak perlu patah semangat lah untuk itu. Saya kira itu Bu Kowi. Makasih banyak kepada semua teman-teman, termasuk terutama pada Kontras yang sudah undang saya ya. Walaupun mohon maaf tadi telat karena dalam perjalanan. Saya sebetulnya juga ngantuknya luar biasa ini karena banyak kasus. Kemudian baru tadi malam juga saya balik dari Banjarmasin. Kemudian jam 2:30 pagi udah harus pergi lagi ke bandara gitu. Tapi ya mudah-mudahan semua ada manfaatnya lah buat masyarakat, terutama untuk yang besok. Memang teman-teman minta saya langsung yang datang ya. Meskipun sebenarnya ada penanggung jawabnya, tapi karena ini kita anggap satu masalah yang perlu duduk bersama dan lain-lain ya. Saya kira ada baiknya teman-teman bilang ada baiknya Pak Ketua aja lah langsung. Ya, memang saya punya pengalaman banyak di sini kenal, tapi single saya nggak gitu hafal. Yang lebih hafal saya daerah-daerah yang lain. Tapi saya kira orang Aceh yang manapun
saya yakin sudah satu kebesaran jiwa. Di mana-mana saya selalu katakan itu luar biasa itu perjanjian Helsinki itu. Kami para peneliti luar, termasuk peneliti-peneliti luar negeri, nggak pernah ada yang percaya ada perdamaian itu bisa terjadi. Ternyata bisa. Itu kan karena kebesaran jiwa dari tokoh-tokoh Aceh yang tadinya sudah hitam putih melihat persoalan politik Indonesia Aceh itu, tapi kemudian bisa menemukan jalan damai dan kita menikmati semua sekarang kedamaian itu. Saya pergi ke desa-desa di Aceh sejak tahun 87. Orang-orang di desa terakhir ini kalau saya temui, saya tanya, semua mengatakan mereka bahagia, walaupun mungkin belum sejahtera. Kesejahteraannya masih belum dicapai, tapi kedamaian itu membuat mereka punya harapan untuk membangun kesejahteraan. Saya kira sekali lagi itu, dan saya sangat berharap besok tokoh-tokoh semua dari berbagai elemen, termasuk Pak Bupati, Pak Nasir hadir, alhamdulillah juga akan bisa hadir. Mudah-mudahan besok bisa mencari solusi bersama. Kami fasilitasi, tentu tidak bisa tunjuk sana tunjuk sini karena fungsi mediator ya memberikan kesempatan semua pihak untuk menemukan solusinya bersamanya. Terima kasih Bung Moderator dan seluruh teman-teman yang hadir dalam diskusi ini. Ya, terima kasih banyak Pak Taufan menambah optimisme kita semua dari diskusi ini. Ada catatan terkait dengan PBM, peraturan bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah, termasuk juga kanun tahun 2016 tentang pendirian rumah ibadah. Nah, yang kalau misalnya boleh diizinkan oleh teman-teman, saya ingin sedikit membaca catatan-catatan dari hasil diskusi ini, setidaknya dari seluruh harapan, misalnya tadi disampaikan ada sejarah baik seperti perjanjian Helsinki, kemudian juga upaya-upaya masyarakat warga seperti Firda, Kevin yang memberikan perhatian terhadap Aceh Singkil itu menjadi juga optimisme kita. Nah, penting fungsi atau peran kepemimpinan ya yang sangat sentral dalam hal ini, baik gubernur maupun Bupati Aceh Singkil, termasuk juga saya kira pimpinan FKUB ya, Ketua FKUB Pak Nasir Zalba, yang diharapkan kepemimpinannya itu bisa progresif, bisa membaca semangat dan kebatinan dari masyarakat Aceh Singkil semuanya, bukan hanya yang Kristen saja, tapi Muslim, bukan hanya yang Muslim tertentu saja, mungkin juga ada Muslim-Muslim yang lainnya. Kita berharap optimisme ini terus berlanjut dengan membuka ruang-ruang dialog, dengan menggali terus perkembangan-perkembangan yang terjadi di akar rumput. Ada PCNU juga hadir, bisa bisa menjalankan fungsi sebagai masyarakat sipil yang jauh lebih terus intens bergumul dengan apa yang menjadi tantangan di Aceh Singkil. Dari sana kemudian kita ingin Komnas HAM juga selalu mengawal ya, bukan hanya besok, tapi diharapkan ketika ada dialog-dialog yang dibutuhkan terkait percepatan penyelesaian yang adil dan bermartabat pendirian rumah ibadah, diharapkan terus Komnas HAM menjadi menjadi jangkar di Aceh, supaya penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia oleh pemerintah di Aceh bisa bisa terlaksana gitu. Penikmatan HAM-nya itu untuk semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim. Kira-kira itu dari saya sebagai moderator, saya Taufik Tantowi Anwari dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, menyampaikan terima kasih banyak kepada narasumber. Sebelum saya serahkan ke Pak Hendra untuk menutup, saya juga minta maaf kalau ada proses yang kurang pas, penyampaian saya yang mungkin tidak tepat. Mohon maaf, tapi saya sangat sangat bahagia
lebih banyak optimisme yang muncul dalam diskusi ini terkait dengan tantangan-tantangan yang ada. Semoga dengan adanya pembukaan ruang-ruang dialog yang terus-menerus diinisiasi oleh Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, dan Filosofi Institut, ini menjadi jalan baik ke depannya. Silakan Pak Hendra. Oke, terima kasih Mas Tauhid yang sudah memandu acara. Terima kasih para narasumber, Pak Nasir, Pak Wali Kota, Pak Topan Damanik, dan Bang Jafar. Ini sebuah diskusi yang menarik. Harapan kita proses dialog terus bergulir, karena itu jadi salah satu kunci utama baik proses dialog yang sedang digagas oleh Komnas HAM maupun yang sedang digagas oleh pemerintah Aceh melalui tim yang sebagai Ketua Lapangan Pak Nasir Jalba. Tentu ini harapan besar kita supaya proses yang sudah sangat panjang dan berliku-liku, butuh energi yang besar, ini bisa segera terselesaikan. Ya, harapannya terselesaikan dengan tidak ada yang terlalu membuat kerusakan-kerusakan yang besar. Karena ngomong mediasi, ngomong dialog, pasti akan ada yang tidak bulat, ya. Dia pasti akan ada sompel-sompel, dan semoga sompel-sompel yang ini bisa diterima oleh kedua belah pihak, karena ini menjadi lebih penting untuk proses ini. Harapannya dari singkirlah menuju keberagaman untuk Aceh yang lebih majemuk dan lebih maju ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Pak Nasir, yang lupa besok Pak Karo Isra dan beberapa yang lain. Terima kasih semuanya. Pak